Ini juga mobil sport. Kalau aku injak gas, yang bisa kamu lihat cuma lampu belakangnya. Banggalah, teruslah menyombongkan diri. Aku belum pernah melihat mobil yang bisa mengalahkan mobilku di jalanan Harbin. Apa? Masih belum yakin? Ayo kita kompetisi. Ayo berkompetisi. Siapa takut siapa? Sambil berbicara, mereka berbalik, masuk ke dalam mobil, menyalakannya bersamaan, dan menghilang dalam sekejap. Wah, banyak penonton berseru kagum, mobil ini benar-benar kencang. Pantas saja harganya lebih dari 1 juta. Namun, tak satupun dari mereka menyadari bahwa kedua mobil itu tidak memiliki plat nomor. Tapi beli mobil cuma seharga 1 juta? Bodoh banget. Kalau punya uang segitu, tinggal ditabung di ban dan dibelanjakan pelan-pelan, dan seumur hidup nggak perlu khawatir lagi soal makan dan minum. Tepat saat itu, seorang pria yang tampak seperti kakak laki-laki keluar dari restoran dan menunjuk lampu belakang 2 mobil lalu bertanya kepada adiknya mobil jenis apa itu? Mobilnya kencang sekali. Lebih cepat dari Golden DR-ku. Kakak, aku juga tidak tahu. Aku akan bertanya. Tak lama kemudian, adik laki-lakinya kembali dan memberitahu sang kakak nama kedua mobil itu. Satu bernama Jaguar dan yang lainnya bernama Lotus. Kudengar keduanya mobil sport. Mobil sport? Nama yang bagus, kedengarannya cepat. Coba cari tahu di mana saya bisa membelinya dan berapa harganya. Pemandangan serupa juga terjadi di beberapa kawasan perbelanjaan mewah di Harbin. Mobil-mobil itu semuanya belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tetapi semuanya luar biasa indah. Beberapa tampak sederhana dan elegan, beberapa berkelas dan mengesankan, beberapa mewah dan mengesankan, dan beberapa luar biasa bertenaga. Mereka jarang melihat mobil-mobil ini di Harbin. Namun, dari pertengkaran mereka mengetahui bahwa semua mobil ini adalah mobil mewah impor yang harganya sangat mahal. Beberapa orang yang suka pamer akan meminta orang lain untuk bertanya-tanya tentang siapa pemilik mobil itu dan di mana membelinya. Jika mereka mengendarai atau menumpang mobil ini, orang lain akan langsung tahu bahwa mereka kaya. Selama 3 hari berturut-turut, Feng Yu menyuruh orang-orang ini keluar untuk mempromosikan mobilnya pada siang dan malam hari. Pada malam ketiga, seseorang akhirnya berkata sesuatu secara tidak sengaja mobil ini dijual oleh perusahaan Taihua. Perusahaan Taihua? Siapapun yang ingin membeli mobil seperti ini pasti sedang mencari Taihua. Kini, kabar telah tersebar di antara mereka bahwa Mercedes-Benz dan BMW bukanlah apa-apa, mereka hanyalah mobil Inggris. Ratu Inggris tahu bahwa ia berani duduk dan berdebat langsung dengan orang-orang hebat, dan ia mengendarai mobil seperti ini. Permisi, apakah ini perusahaan Taihua? Siapa yang kamu cari? Saya Zhao Dingtai, manajer umum pabrik garmen Dingtai. Ini kartu nama saya. Pabrik garmen? Kami tidak membeli pakaian. Sambil berkata begitu, dia hendak mendorong Zhao Dingtai keluar. Hei, aku di sini bukan untuk jualan baju. Kudengar perusahaan Taihua kita punya mobil mewah dari Inggris. Bisa kau ajak aku berkeliling? Kok kamu tahu? Tapi nggak banyak yang nonton. Banyak yang nonton. Tunggu aja sampai selesai. Tidak usah, Kak. Aku sedang terburu-buru untuk membelinya. Aku bisa bayar tunai. Zhao Dingtai menarik tangan orang itu. Sehari sebelum kemarin, dia berbisnis dengan seorang bos dari provinsi tetangga. Tetapi ketika bos itu melihat Polones yang dikendarainya, dia pergi sambil berkata bahwa dia bahkan tidak punya mobil yang layak dan jelas dia tidak punya sumber keuangan. Bukankah bosnya cuma bawa Audi 100, buatan dalam negeri? Apa hebatnya? Kali ini ia mengetahui bahwa perusahaan Taihua memiliki sejumlah mobil mewah bekas impor yang 80% masih baru. Setelah direnovasi, mobil-mobil itu tampak seperti baru. Kali ini ia membeli mobil mewah impor, meskipun bekas, tetapi ia tidak memberitahu siapapun, jadi siapa yang tahu? Dengan begitu, ketika orang melihat mobil yang dikendarainya, mereka akan tahu perusahaannya sangat kuat. Jika mereka tidak mengenali merek mobilnya, tidak masalah. Ia bisa dengan santai berkata, mobil ini harganya lebih dari 1 juta. Wu Zigang kemudian membawa Zhao Dingtai ke lokasi perakitan mobil khusus pabrik motor tersebut. Feng Yu berkata bahwa mereka harus membawa orang-orang ke sana pukul 14 hari ini, tidak terlalu pagi atau terlalu malam, agar mereka dapat melihat bahwa banyak orang yang tertarik membeli mobil mereka, sehingga mencegah orang-orang ini menawar harga. Awalnya, orang-orang seperti Zhao Dingtai ingin menurunkan harga. Bagaimana mungkin mobil bekas masih semahal itu? Lebih dari 0,5 juta yuan. Tapi orang-orang di Taihua benar-benar belak-belakan. Terserah Anda mau beli atau tidak. Mobilnya terbatas, dan mereka mengizinkan Anda untuk mencobanya. Anda akan tahu sendiri bagus atau tidaknya. Kalau tidak mau beli, lupakan saja. Masih ada orang yang mengantre. Mereka melihat bahwa perusahaan Taihua terlalu tegas dan jelas tidak berusaha menipu mereka. Jadi, mereka membelinya. Harganya jauh lebih murah daripada Mercedes atau BMW impor, dan performanya sangat baik. Mobil ini tampak seperti baru, baik di dalam maupun di luar, jadi siapa yang tahu kalau itu mobil bekas? Begitu saja,
Kedelapan orang yang sengaja berkumpul di hari pertama melunasi cicilan mobil mereka. Rekening perusahaan Taihua juga terisi lebih dari 4 juta uang tunai. Pada hari kedua, 7 mobil lagi terjual, pada hari ketiga, 5 mobil, dan pada hari keempat, semua mobil terjual habis, termasuk Rowons, kecuali Land Rover berperforma terbaik yang disimpan Feng Yu untuk dirinya sendiri. Melihat bisnis ini sangat menguntungkan, Feng Yu segera menelepon Kirilenko dan menanyakan kapan kendaraan gelombang kedua akan tiba. Kirilenko juga sangat terkejut mengetahui bahwa Feng Yu telah menjual semua 30 mobilnya dalam waktu kurang dari sebulan. Mobil-mobil gelombang kedua masih dalam proses pembelian. Tidak banyak mobil mewah Inggris di dekat Moskow. Menurut Kirilenko, lebih dari 100 kendaraan akan menjadi jumlah maksimal. Dan ini atas nama pengadaan militer. Kalau tidak, mungkin tidak akan mungkin mendapatkan sebanyak itu. Feng Yu merasa sedikit menyesal. Ia tadinya berpikir untuk menghasilkan ratusan juta dari ini. Sekarang, setelah dikurangi biaya dan pajak, rasanya akan lebih baik jika ia bisa menghasilkan lebih dari 10 juta. Kalau orang lain tahu isi pikiran Feng Yu, mereka pasti marah besar. 10 juta lebih tidak cukup. Jutawan di Tiongkok zaman sekarang jarang. Ada kabar baik juga. Kirilenko dan timnya pasti menghasilkan banyak uang kali ini. Mereka perlu membeli barang senilai 1 juta rubel bulan ini. Feng Yu sudah meminta orang-orang untuk menghubungi pemasok tersebut. Dengan dukungan Li Shiqiang, Feng Yu kini bisa menjadi bos yang lepas tangan. Suasana hati yang baik itu tak bertahan beberapa hari sebelum masalah datang menghampiri. Bukan karena hal lain, melainkan karena mobil bekas itu. Awalnya, Feng Yu mengira itu dari pemerintah. Apakah mereka ingin menghentikannya berbisnis mobil bekas? Setelah mendengarkan dengan saksama, ia menyadari bahwa ada yang ingin membeli mobil, tetapi mobilnya sudah terjual habis. Apa perlu repot-repot dengan masalah sekecil itu? Biasanya, mereka hanya diberitahu bahwa mobilnya sudah habis terjual dan mereka bisa menunggu sebulan lagi kalau mau. Meskipun dalam hati ia mengeluh, Feng Yu tetap pergi ke perusahaan untuk melihat siapa yang bersikap tidak sopan. Ia ingin menunjukkan 36 gaya arogansi itu kepada karyawan perusahaan lagi. Sesampainya di perusahaan, ia menyadari ada yang tidak beres. Mengapa ada begitu banyak orang? Semua orang di perusahaan tampak sedikit takut. Itu tidak benar. Orang-orang ini semua anak karyawan pabrik motor. Mereka sudah berjuang sejak kecil. Tidak banyak orang di pihak lawan hari ini, jadi mengapa mereka begitu takut? Wu Zhigang, apa yang terjadi? Apakah Anda bos Feng? Sebuah suara arogan keluar. Feng Yu menoleh dan mendapati orang yang sedang berbicara sebenarnya sedang duduk di kursi. Sial, ini terlalu arogan. Semua orangku berdiri, dan kau duduk, mencuri perhatian. Siapa kamu? Kau bahkan tidak kenal Tuan Song, tapi berani berkeliaran di Harbin? Teriak seorang antek di belakang kursi. Ia menyebut Tuan Song dengan ekspresi bangga, dan dari nadanya, sepertinya semua orang di Harbin mengenalnya. Feng Yu benar-benar tidak mengenal Tuan Song ini. Ia telah bertanya secara khusus kepada para pemimpin di Harbin dan bahkan provinsi, tetapi ia belum pernah mendengar nama belakang Song. Siapakah orang ini? Wu Zhigang menghampiri Feng Yu dan berbisik, Bos Feng, ini Song Xiaofeng, keponakan Song Laosi, yang dikenal sebagai tuan muda terbaik di Longjiang. Bos Feng, Anda pernah mendengar tentang Song Laosi, kan? Lagu Laosi? Feng Yu terkejut. Song Laosi adalah tokoh terkenal yang bekerja di proyek-proyek pembongkaran di Harbin. Ia memiliki banyak bawahan, dan kini ia hampir memonopoli semua proyek pembongkaran di Harbin. Bahkan proyek konstruksi pun, tanpa persetujuannya, tidak ada bangunan yang dapat dibangun. Song Laosi meroket dengan sangat cepat, mengandalkan jumlah pasukan yang besar dan kekejamannya untuk mengusir banyak perusahaan pembongkaran. Terutama di awal, Song Laosi selalu berada di garis depan, dan beberapa kali ditahan karena berkelahi. Tetapi setiap kali dibebaskan, kesombongannya semakin menjadi-jadi. Setelah Song Laosi menjadi kaya, legenda kedua muncul. Runtuhkan rumah tua itu setiap hari dan jadilah pengantin pria setiap malam. Konon, Song Laosi sangat bernafsu. Jika ia melihat wanita yang disukainya di jalan, ia akan menghentikan mobilnya, menariknya masuk ke dalam mobil, melakukan pekerjaan di dalam mobil, melemparkan segepok uang kepadanya, lalu mengusir wanita itu. Banyak perempuan tak berani bersuara, hanya bisa menggertakkan gigi dan menelan ludah. Bukannya tak ada yang melaporkannya ke polisi, tetapi karena bukti yang tidak memadai atau orang lain yang disalahkan, Song Laosi lolos begitu saja. Mereka yang melaporkannya akan dirusak rumahnya, dan anggota keluarga mereka akan menderita banyak patah tulang. Tentu saja, semua yang di atas hanyalah rumor, mungkin hanya informasi palsu, atau mungkin Song Laosi sengaja menyebarkan informasi palsu untuk membuat orang lain takut padanya. Tentu saja ada beberapa yang dilebih-lebihkan dalam hal ini, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Song Laosi adalah bos Harbin dan Heilongjiang. Song Xiaofeng ini adalah keponakan Song Laosi. Lagi pula, Song Laosi tidak memiliki putra sama sekali. Wilayah kekuasaan Song Laosi akan diwariskan kepadanya di masa depan.
Pantas saja dia begitu sombong. Feng Yu tiba-tiba tersenyum dan menghampiri Song Xiaofeng dengan antusias, menjabat tangannya. Oh, Tuan Muda Songlah yang datang. Suatu kehormatan besar bisa berada di sini. Jika Tuan Muda Song membutuhkan sesuatu, beritahu saya saja. Apakah Anda perlu datang langsung ke sini? Seandainya Feng Yu tidak sefleksibel itu, dan jika ingatannya benar, dalam waktu sekitar 2 bulan, sekelompok gangster lain di Harbin pasti sudah berperang melawan Song Laosi. Mereka tidak membunuh Song Laosi, tetapi mereka membunuh keponakannya. Feng Yu tidak punya alasan untuk marah pada orang yang sekarat. Ia bahkan merasa sedikit kasihan pada Song Xiaofeng. Memiliki paman seperti itu adalah tragedi baginya. Hanya dalam beberapa tahun, ia telah menjalani kehidupan orang lain. Apakah ini kerugian atau keuntungan? Song Xiaofeng mengangguk puas. Di Harbin, semua orang yang melihatnya memberinya sedikit rasa hormat. Dia datang langsung ke perusahaan kecil kumuh ini hari ini, dan dia benar-benar membuatnya menunggu begitu lama. Anak ini bijaksana. Kalau tidak, dia pasti sudah menghancurkan perusahaannya yang kumuh itu dalam sekejap. Kudengar perusahaanmu menjual mobil sport? Yang berlogo macan tutul? Song Xiaofeng pasti sudah ke sini kalau saja dia tidak melihat orang lain mengendarainya. Dia datang sendiri, ingin memilih mobil sendiri. Jaguar, juga dikenal sebagai Jaguar, Jaguar. Dibuat di Inggris, mobil ini dicintai oleh keluarga kerajaan Inggris. Wah, Tuan Song juga menyukainya? Tapi saya menjual mobil bekas. Feng Yu secara khusus menekankan mobil bekas. Dengan kekayaan Song Laosi, apakah Song Xiaofeng perlu membeli mobil bekas? Lagi pula, Feng Yu sama sekali tidak ingin berurusan dengan Song Xiaofeng. Ia ingin menjauhi orang-orang seperti Song Xiaofeng. Ia tidak kesulitan menjual mobilnya. Jadi bagaimana jika Song Xiaofeng gagal membayar utangnya? Menagih utang saja sudah sulit sekarang. Apalagi meminta uang kepada orang seperti ini. Apakah mereka akan bersikap adil kepadamu? Apa peduliku barang bekas atau barang pertama? Mobil baru harus dipesan, dan butuh waktu berbulan-bulan untuk mendapatkannya. Belikan saja yang bekas untuk kumainkan. Uangmu pasti banyak. Song Xiaofeng mengulurkan tangannya, dan seorang pria muda di belakangnya dengan penuh perhatian menyalakan sebatang rokok untuknya. Dilihat dari gerakannya yang cekatan, dia pasti sudah sering melakukan ini. Tidak bisakah Tuan Song menunggu? Tapi semua mobil saya sudah terjual. Butuh setidaknya setengah bulan untuk mendapatkan mobil untuk Tuan Song. Feng Yu belum siap menghadapi Song Laosi untuk saat ini. Ada orang yang bertanggung jawab yang akan mengurusnya. Song Laosi hanya bisa berkeliaran selama 2 tahun, dan pada akhirnya akan ditembak. Lebih baik baginya untuk mencari kekayaan secara diam-diam. Tapi dia sama sekali tidak punya mobil. Jika Song Xiaofeng memberitahunya lebih awal, dia pasti akan meninggalkannya mobil yang bagus. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika Song Xiaofeng merasa itu merepotkan dan langsung berbalik pergi. Song Xiaofeng mengembuskan asap rokok ke arah Feng Yu dan berkata dengan nada sombong, "Jika aku memintamu, kamu harus memilikinya." Feng Yu menyipitkan matanya sejenak, lalu kembali normal. Ia melanjutkan sambil tersenyum, katanya anak buah Tuan keempat sangat setia dan tidak pernah menyusahkan orang biasa. Sepertinya itu hanya kabar angin. Beraninya kau mengatakan hal-hal buruk tentang paman keempatku? Song Xiaofeng tiba-tiba berdiri dan mencengkeram kerah Feng Yu. Kalau kamu mau mobil, kamu harus menunggu. Aku nggak bisa bikin mobil dari nol. Tapi aku nggak punya mobil sport, tapi aku punya Land Rover. Kalau Tuan Song nggak keberatan, aku bisa kasih kamu mobil itu dengan imbalan janji dari Tuan Song, kata Feng Yu enteng. Hahaha, menarik. Kamu mungkin bukan orang besar, tapi kamu cukup berani. Tapi kamu benar. Kami di perusahaan Jianghua semuanya orang-orang yang berakal sehat. Mana harimau yang kamu bicarakan? Coba aku lihat apakah itu sepadan dengan janjiku. Song Xiaofeng juga memiliki jiwa bandit, yang sengaja ia tiru setelah menghabiskan waktu lama bersama Song Laosi. Pamannya pernah berpesan agar ia bersikap rasional di saat-saat normal. Jika pihak lain tidak mendengarkan alasannya, ia bisa menggunakan tinju, pisau, atau senjata. Karena Tuan Feng begitu perhatian dan menawarkan untuk memberinya mobil, dia merasa terlalu malu untuk memukulnya. Lihat, ini dia. Feng Yu menunjuk ke Land Rover yang terparkir di pintu. Mobil ini terlihat lebih bagus daripada Jeep, tapi bukankah ini hanya Jeep besar? Untuk apa aku butuh mobil ini? Kalau aku tidak punya mobil sport, aku harus beli sedan, kan? Kudengar kamu bisa beli Rolls-Royce. Kamu tidak akan punya Rolls-Royce dan tidak memberikannya kepadaku, kan? Tanya Song Xiaofeng ragu. Jeep besar? Aku yakin kau memahaminya seperti itu, Tuan Muda Song. Tapi Jeep ini bukan mobil sembarangan. Di Inggris, mobil ini hanya bisa dibuat oleh garda kerajaan, jadi sangat kokoh. Tuan Muda Song biasanya mengendarai BMW, kan? Aku berani bertaruh denganmu. Kalau kedua mobil ini bertabrakan, BMW-nya akan hancur, tapi mobilku tidak akan apa-apa. Apakah kamu serius? Mata Song Xiaofeng berbinar. Kalau memang sekuat itu, dia pasti beli satu.
Terakhir kali, waktu lagi jalan-jalan di kantor, dia mau nyari bos yang gak patuh dari luar kota. Tapi malah ditinggal bosnya nabrak mobil terus kabur. Lain kali lihat yang kayak gitu, dia langsung nabrak mobil orang itu. Coba saja, lihat apakah mobil ini benar-benar sebagus itu. Song Xiaofeng dengan santai menyerahkan kunci kepada seorang adik laki-laki di belakangnya. Sang adik menerima kunci dengan ragu-ragu dan masuk ke mobil sambil menggertakkan gigi. Bang! Mata Feng Yu berkedut. Gila sekali. Song Xiaofeng benar-benar menyuruh anak buahnya menabrakkan mobil ke gerbang besi gudang sewaan perusahaan Taihua. Untungnya, Feng Yu yang mengemudikan mobilnya sendiri. Jadi bemper depannya sudah diperkuat secara khusus. Setelah tabrakan, ia sama sekali tidak terluka. Hahaha, mobil yang bagus, mobil yang bagus. Aku terima kebaikanmu, apa yang kau butuhkan dariku? Song Xiaofeng tertawa dan memutuskan untuk mengambil mobil itu tanpa ragu. Feng Yu menunjuk ke sekeliling dan berkata, mereka semua dari perusahaan saya. Saya harap jika ada yang secara tidak sengaja menyinggung Tuan keempat atau Tuan Muda Song di masa mendatang, Tuan Muda Song akan berbelas kasih. Song Xiaofeng mengangkat alisnya hanya itu. Dia mengira Feng Yu akan mengajukan beberapa tuntutan, tetapi dia tidak menyangka itu hanya permintaan jimat pelindung. Jika Feng Yu tidak datang untuk memprovokasi mereka, mereka tidak akan repot-repot mengganggu Feng Yu dan orang-orangnya. Itu saja. Apakah Tuan Song setuju? Bukan masalah besar. Tentu saja aku setuju. Baiklah. Aku akan mentraktirmu malam ini. Ada gedung dansa baru tak jauh dari sini, namanya Times. Aku ingin kau ikut berdansa. Song Lao si suka pergi ke tempat-tempat seperti gedung dansa dan bar, dan Song Xiaofeng juga terbiasa pergi ke sana. Ada lampu-lampu terang, anggur, dan wanita di mana-mana. Sungguh menyenangkan. Tuan Song, saya tidak pandai menari. Jangan beri aku muka. Song Xiaofeng mencibir. Tak seorang pun yang ingin diundangnya berani menolaknya. Enggak, aku nggak bisa menari. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan melihatnya sendiri. Hahaha, betul juga. Kalian semua, datanglah hari ini jam 7. Aku yang traktir. Aku senang. Song Xiaofeng pergi bersama anak buahnya. Kemudian Wu Zigang dan anak buahnya mengepung mereka. Tuan Feng, Anda tidak bisa berurusan dengan orang seperti ini. Song Laosi sudah melakukan segala macam kejahatan, dia harus ditembak. Song Xiaofeng ini juga tidak baik, dia akan membawa masalah bagi perusahaan. Feng Yu melambaikan tangannya, membungkam Wu Zigang. Dia tahu itu, tapi bisakah dia benar-benar tidak pergi? Orang-orang ini melanggar hukum, bahkan menghancurkan rumah para pemimpin. Apalagi Feng Yu, yang hanya seorang pengusaha kecil. Ia kini agak bernostalgia dengan kehidupan setelah kematian. Setidaknya negara itu lebih aman, tanpa geng-geng yang begitu mencolok. Tapi mereka tak jauh dari kematian. Jadi biarkan saja mereka berkeliaran untuk saat ini. Ayo kita keluar dan bersenang-senang malam ini, santai saja. Jangan terlalu banyak berkomunikasi dengan mereka, anggap saja mereka orang asing mulai sekarang. Anggap saja mobil ini sebagai jaminan. Setidaknya kalau nanti kamu kena masalah dengan orang-orang ini, kamu bisa pakai Song Laosi sebagai tameng. Setelah makan malam, Feng Yu dan teman-temannya pergi ke Times Ballroom. Para pengikut Song Xiaofeng sudah menunggu di pintu. Ketika mereka melihat Feng Yu dan yang lainnya, mereka langsung mengantar mereka masuk. Tiket 10 yuan sudah dibeli. Aula dansa itu jauh lebih indah daripada yang dibayangkan Feng Yu. Tidak terlalu megah, tetapi ada sedikit nuansa masa lalu. Aula itu memiliki lampu putar, bola pantul cermin, lampu pemindai, rantai lampu warna-warni, lampu jamur, lampu piring terbang, dan bahkan lampu strobo. Terdapat banyak sofa dan kursi mengelilingi ruangan di 3 sisi, dan sebuah band yang sedang bernyanyi dan menari di atas panggung di satu sisi. Beberapa pria dan wanita berdansa di lantai dansa. Terdapat juga bar di sudut yang menjual minuman dan camilan, dan tampaknya bisnis ini sedang sangat laris. Song Xiaofeng duduk di sudut, dengan ruang kosong yang besar di sebelahnya, dan tidak seorang pun berani duduk di sebelahnya. Semuanya sudah di sini, silakan duduk. Makan dan minum apapun yang kalian mau, aku yang traktir hari ini. Feng Yu merasa sangat tidak nyaman. Mobil yang ia jual hari ini setidaknya berharga ratusan ribu yuan, tetapi mengundang mereka ke aula dansa paling mahal hanya beberapa ratus yuan, dan ia tetap bersikap murah hati. Kalian pergilah berdansa, aku akan duduk sebentar. Feng Yu tidak terlalu suka tempat berisik seperti ini, terutama lantai dansa yang semrawut, yang membuatnya semakin tidak tertarik untuk ikut serta. Ia memesan segelas jus jeruk dan meminumnya perlahan. Seorang gadis berdandan tebal tiba-tiba duduk di sebelah Feng Yu dan merangkulnya. Kakak, kenapa tidak berdansa saja? Ayo, berdansa denganku. Feng Yu menarik tangannya dari lengannya. Silakan saja. Aku tidak bisa menari. Sangat mudah, cukup putar saja sesuka hati. Aku akan mengajarimu. Gadis itu kembali menggenggam tangan Feng Yu. Kak Feng, kamu harus rela melepasnya saat datang ke sini. Apa? Kamu tidak suka gadis yang kucarikan untukmu?
Kalau begitu, lihat saja. Aku akan memanggil siapapun yang kamu suka ke sini. Kata Song Xiaofeng keras sambil memeluk seorang gadis kecil. Gadis kecil di sampingnya menatap Feng Yu dengan tatapan memohon. Tuan muda Song memintanya untuk menemani seseorang. Dan jika dia tidak melakukannya dengan baik, konsekuensinya akan sangat buruk. Feng Yu menghela napas, mengulurkan tangannya, dan memeluk gadis kecil itu. Tuan Song, ini luar biasa. Saya akan minum dulu, lalu turun untuk berdansa. Gadis kecil di sebelahku sepertinya masih remaja. Seharusnya dia sudah SMP di usia ini, tapi dia sudah kesini untuk nongkrong. Sepertinya tempat-tempat seperti ini akan sama saja, baik di masa depan maupun sekarang. Kak, ngapain sih duduk-duduk di sini? Kita lagi di ruang dansa. Gimana bisa kita nggak berdansa? Ayo berdansa sama aku. Ditarik oleh gadis itu, Feng Yu mengikutinya ke lantai dansa. Melihat Feng Yu dengan mudah menerima saran tersebut, Song Xiaofeng terkekeh, berbalik, menarik gadis di sebelahnya, dan melangkah ke lantai dansa. Gadis itu meletakkan tangan Feng Yu di pinggangnya dan tangannya sendiri di bahu Feng Yu. Gadis itu bertubuh pendek dan harus mendongakkan kepalanya untuk menatap Feng Yu. Mereka berdua terus melakukan gerakan ini, berputar perlahan di lantai dansa. Feng Yu melihat sekeliling dan melihat gerakan yang sama di mana-mana. Tarian macam apa ini? Kenapa terasa seperti pasangan? Bolehkah aku tahu namamu? Kakak, panggil saja aku Yuan Yuan, dan aku akan memanggilmu kakak, oke? Yuan Yuan tersenyum pada Feng Yu. Matanya menyipit membentuk bulan sabit. Musik tiba-tiba berubah, dan lampu di atas lantai dansa perlahan meredup, hanya menyisakan lampu strobo yang berkedip-kedip. Pencahayaan seperti ini membuat segalanya tampak begitu dekat dan jauh, sehingga jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin akan menabrak sesuatu. Tapi pada umumnya orang datang ke sini untuk berdansa, jadi tidak akan ada konflik. Saudaraku, lompatlah. Yuan Yuan tiba-tiba mundur selangkah, meraih tangan Feng Yu, dan memutar tubuhnya. Namanya tarian, tapi sebenarnya itu hanya gerakan memutar tubuh secara acak, tanpa aturan sama sekali. Feng Yu pun terpengaruh oleh atmosfer di sekitarnya dan mulai memutar tubuhnya. Berkat latihan kerasnya, tubuh Feng Yu di kehidupan ini jauh lebih baik daripada di kehidupan sebelumnya. Ia masih ingat beberapa gerakan tarian yang pernah dilihatnya di kehidupan sebelumnya. Meskipun tidak terlalu sulit, menampilkannya sekarang, di bawah lampu sorot, tampak sangat elegan. Setelah beberapa saat, Feng Yu menyadari bahwa tampaknya ada area terbuka di sekitarnya. Dan beberapa orang bersorak sambil mengangkat tangan. Siulan terdengar di tengah kebisingan. Feng Yu agak bangga pada dirinya sendiri karena secara tidak sengaja menjadi pusat perhatian. Ia tak pernah menyangka gerakan kuno temannya bisa begitu mengesankan. Kakak, tarianmu sangat bagus. Mata Yuan Yuan hampir berubah menjadi bintang-bintang kecil, dan wajahnya penuh kekaguman. Kamu menari dengan sangat baik, aku tidak bisa. Aku hanya menari asal-asalan, kata Feng Yu dengan rendah hati. Sesuatu yang jarang terjadi. Sebenarnya, maksud tersirat di hatinya adalah untuk terus memujiku. Cepatlah dan teruslah memujiku. Setelah menari selama hampir 10 menit, Feng Yu sudah sedikit terengah-engah, keringat mengucur dari dahinya. Meskipun gerakan tariannya tidak terlalu sulit, rentang gerak yang luas dan tempo yang cepat membuatnya cukup melelahkan. Yuan Yuan bahkan lebih menderita karena sudah berhenti menari. Namun, selama Feng Yu terus menari, ia tidak berani bergerak. Yuan Yuan, kamu pasti lelah setelah berdansa sebentar. Ayo duduk dan minum jus. Feng Yu sangat menikmatinya. Dia tidak ingin seperti para pria dan wanita di lantai dansa, yang harus berdiri bahkan untuk minum bir. Feng Yu hendak mengambil segelas jus ketika Yuan Yuan memberinya sebotol bir. Kak, kamu kan sudah dewasa, kenapa harus minum jus? Aku mau minum bir bareng kamu. Sial, aku dipandang rendah oleh seorang gadis kecil. Feng Yu tidak takut pada sebotol bir. Keduanya saling bersulang, Feng Yu mendongakkan kepalanya dan menyeruput minuman, lalu meletakkan botolnya dan melebarkan matanya. Gadis ini sungguh garang. Sekarang, sebotol bir lebih dari 600 ml dan kadar alkoholnya tinggi. Yuan Yuan bahkan langsung menghabiskan sebotol bir penuh. Kak, kenapa kakak cuma minum sekali teguk? Bir yang paling nikmat itu kalau sampai habis. Yuan Yuan mengajari Feng Yu seperti orang yang sudah berpengalaman. Aku tidak bisa menahan alkohol. Kalau aku meniup botolnya, aku harus meludahkannya. Bagaimana kalau aku meludahkannya ke Tuan Muda Song? Feng Yu mengarang alasan. Yuan Yuan tertegun. Kali ini, ia tak tahu harus berkata apa. Jika seseorang tidak mau minum, ia tak bisa memaksanya. Terus terang saja, Yuan Yuan masih muda dan belum punya banyak pengalaman membujuk orang lain untuk minum. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu tidak sekolah? Feng Yu tiba-tiba bertanya. Di usiamu sekarang, seharusnya kamu sudah sekolah. Apa keluargamu tidak peduli kalau kamu tidak pulang jam segini? Kak, kenapa baru sekarang ngomongin ini? Lagi pula, untuk sekolah, aku harus lulus ujian. Kalaupun aku lulus, keluargaku harus punya uang untuk membiayaiku belajar.
kata Yuan Yuan acuh tak acuh. Dia punya beberapa anak, bukankah sekolah butuh biaya? Lagi pula, keluarganya tidak terlalu peduli dengan anak perempuan. Cukup bisa membaca dan berhitung saja. Dia akan mencuci, memasak, dan mengurus anak-anak, jadi kalau beruntung, dia bisa mengambil alih pekerjaan di pabrik itu. Feng Yu terdiam. Ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa saat ini. Haruskah aku membiayai pendidikanmu? Feng Yu curiga, meskipun ia menawarkan untuk membiayai pendidikan Yuan Yuan tidak akan pergi. Melihat kegembiraan Yuan Yuan saat dia menari tadi, dan penampilannya yang murah hati saat dia minum bir tadi, dia tidak terlihat seperti gadis yang bisa duduk dan belajar dengan tenang. Kakak, apakah aku cantik? Yuan Yuan tiba-tiba menghampiri Feng Yu dan bertanya. Feng Yu mundur, kamu sangat cantik. Jadi, apakah kamu ingin berbuat lebih banyak? Melakukan lebih banyak? Feng Yu mengerutkan kening. Mungkinkah gadis ini melakukan pekerjaan itu? Gadis ini dibawa ke sini oleh Song Xiaofeng, dan Feng Yu jelas tidak ingin menyentuhnya. Feng Yu mengeluarkan 10 yuan dari sakunya dan memasukkannya ke saku Yuan Yuan. Pergilah bersenang-senang sendiri, atau cari teman berdansa. Aku akan mengobrol dengan teman-temanku sebentar, lalu aku akan pergi. Yuan Yuan tercengang. Dia belum melakukan apa-apa, tapi mereka memberinya persatuan besar? Apakah dia punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan? Atau dia sakit? Tapi orang ini benar-benar murah hati. Kalau aku bisa mengikutinya, aku tidak perlu khawatir lagi soal makanan dan minuman. Dan aku tidak perlu lagi datang ke tempat-tempat seperti ini. Yuan Yuan menggertakkan giginya dan berkata dengan suara lembut, Kakak, aku tidak menginginkan uang ini. Tidak? Feng Yu tertegun. Ini 10 yuan. Berapa penghasilan seorang pekerja sebulan sekarang? Tiba-tiba ia menatap Yuan Yuan dan menyadari bahwa gadis ini sedang mencoba bermain jangka panjang dan mendapatkan ikan yang lebih besar. Sayangnya, Feng Yu sama sekali tidak tertarik padanya. Bukan hanya karena dia dibawa ke sini oleh Tuan Song, tetapi juga karena Feng Yu menganggapnya kotor. Ambil saja kalau kau memberikannya padaku. Kakak, kamu tidak mau? Yuan Yuan mendekati Feng Yu lagi. Aku tidak tertarik pada gadis kecil. Ambil uangnya dan pergi dari sini, kata Feng Yu dingin. Dia sadar, kalau dia tidak mengambil tindakan tegas, gadis itu pasti akan terus bergantung padanya. Raut wajah Yuan Yuan berubah. Tentu saja, dia tidak berani menyinggung teman-teman Tuan Song. Dan karena dialah yang melakukan itu, dia pasti kaya. Dia tidak mampu menyinggung orang kaya. Kakak, bagaimana aku harus menjelaskannya kepada Tuan Song nanti? Suara Yuan Yuan terdengar memelas. Terserah kau saja. Bagaimana kau menjelaskannya? Itu urusanmu, aku tidak peduli. Soal tatapan menyedihkan gadis ini, itu harus dipura-pura. Dia sudah tidak punya perasaan baik lagi terhadap Yuan Yuan ini. Tipe cewek kayak gitu bisa aktingnya lebih bagus dari banyak aktor. Yuan Yuan sedikit bingung ketika dia mendapati gerakannya yang selalu berhasil kini tidak berguna. Berapa umur pria ini? Bagaimana mungkin dia menahan diri? Dia pernah bertemu pria-pria muda seperti ini sebelumnya, dan mereka semua menghubunginya tanpa perlu diingatkan. Yuan Yuan merenung dalam hati bagaimana harus menanggapi. Ia juga harus mendapatkan kembali kartu Great Unity itu. Itu memang kartu Great Unity. Jika ia bisa mendapatkan satu kartu sehari, ia akan mendapatkan lebih banyak daripada orang tuanya. Baiklah, mungkin aku bisa menyampaikannya pada Tuan Song. Song Xiaofeng dan yang lainnya masih menari ketika Feng Yu pergi ke kamar mandi. Ketika kembali dari kamar mandi, ia melihat Song Xiaofeng dan yang lainnya sudah duduk di sana minum. Tetapi ketika dia duduk di sofa dan melihat Yuan Yuan dengan bangga menunjukkan kartu persatuan besar yang dia berikan kepada Song Xiaofeng, wajah Feng Yu langsung muram. Hahaha, saudara Feng, mereka baru saja bertaruh denganku, dan kukatakan kau punya tekad yang besar. Sekarang tampaknya mereka benar, semua orang sama saja. Feng Yu tertawa datar dan setuju. Semua pria memang seperti ini. Sepertinya Yuan Yuan mengatakan sesuatu ketika dia pergi ke kamar mandi tadi. Dia juga punya tujuan memintanya mengembalikan uang 10 yuan itu. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka tadi. Apakah uang 10 yuan itu kompensasinya kepada Yuan Yuan? Bagaimana bisa kau membandingkan dirimu dengan Tuan Muda Song? Tuan Muda Song datang ke sini untuk mendengarkan musik dan menari, tidak sepertimu. Kalau Tuan Muda Song mau main, kita ke hotel saja nanti, kata gadis di sebelah Song Xiaofeng dengan nada meremehkan. Kakak, maukah kau mengajakku bermain malam ini? Tanya Yuan Yuan sambil tersenyum, mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Feng Yu. Wajah Feng Yu memerah dan membiru. Ia tak percaya seorang pria berusia 40-an bisa dibodohi oleh seorang gadis remaja. Ia merasakan penghinaan yang mendalam, perasaan yang bahkan lebih sulit diterima daripada seseorang yang meludahi wajahnya. Untungnya, tidak ada orang lain di perusahaan yang datang, mungkin karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalau tidak, gengsi yang telah dibangun Feng Yu dengan susah payah selama beberapa hari terakhir akan runtuh dalam sekejap. Feng Yu awalnya merasa agak kasihan pada Yuan Yuan,
karena melakukan hal seperti itu di usia semuda itu. Sekarang, tampaknya bahkan orang yang menyedihkan pun seringkali memiliki sisi kebencian. Ia tidak malu akan hal itu, malah bangga, bahkan mempermainkan Feng Yu. Semua rasa kasihan yang masih tersisa pada Yuan lenyap. Tuan Song, saya lelah menari dan ingin kembali dulu. Feng Yu mendorong Yuan dan ingin pergi. Oh, cepat sekali kau lelah. Kau tampak kuat, tapi ternyata kau pria tangguh. Yuan masih mengejek Feng Yu. Song Xiaofeng dan pacarnya juga tertawa terbahak-bahak, terutama Song Xiaofeng yang bahkan bertanya, "Mengapa, saudara Feng? Apakah kamu ingin memiliki sesuatu yang baik untuk menghiburmu?" Feng Yu menggertakkan giginya dan berkata, "Lupakan saja. Aku ada urusan besok. Aku pergi sekarang." Setelah itu, Feng Yu berdiri dan bersiap untuk pergi. Ia ingin kembali dan berpikir matang-matang tentang bagaimana caranya mendapatkan sesuatu yang bisa membuat Song Xiaofeng bertanggung jawab sehingga ia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Dan pamannya, Song Laosi, juga tak punya harapan untuk lolos. Ia harus menemukan bukti untuk menangkap mereka dan mencegah mereka membalikkan keadaan. Feng Yu ingin memenjarakan mereka semua dan mengeksekusi mereka. "Tunggu, apa aku membiarkanmu pergi? Aku belum pergi, tapi kau pergi duluan. Kau tidak menghargaiku, ya?" Wajah Song Xiaofeng tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan arogan. "Apa maksud Tuan Song? Tidak ada yang istimewa. Hari ini kamu makan makananku, minum minumanku, dan aku bahkan mengajakmu berdansa dan menemukan seorang gadis. Kenapa kamu tidak menunjukkan sedikit rasa terima kasih? Sial, hari ini kau membawa kabur Land Roverku yang harganya lebih dari 1,5 juta yuan. Itu lebih dari 1,5 juta yuan, lebih dari yang bisa didapatkan banyak orang seumur hidup mereka. Kau hanya menghabiskan beberapa ratus yuan untuk mentraktirku bernyanyi dan menari. Dan kau sudah menemukan seorang gadis, dan kau sengaja menggodaku, dan sekarang kau ingin aku menunjukkan rasa hormatku lagi? Oke, hari ini aku yang traktir. Ini $1.000. Feng Yu takut keadaan akan berubah, jadi dia membawa 1.000 yuan saat meninggalkan rumah hari ini. Dia akan pergi dulu, baru kemudian memikirkan cara untuk membalas dendam. "Hei Kak Feng, apa maksudmu? Kita sudah sepakat untuk mentraktirmu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membayar? Cepat masukkan uang ini ke sakumu, bukankah ini tamparan keras?" Hati Feng Yu mencelos. 1.000 yuan tidak cukup. Orang ini berencana meminta jumlah yang sangat besar. Apa maksud Tuan Song? Tidak banyak. Hanya saja perusahaan akhir-akhir ini tidak terlalu sibuk, dan saudara-saudaraku tidak ada yang bekerja. Kudengar perusahaan Taihua sedang bagus-bagusnya, dengan perdagangan ekspor dan mobil impornya, jadi aku berpikir untuk meminta bantuan saudara-saudaraku. Saudara Feng, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku punya 10 orang di pihakku, dan kau juga punya 10 orang di pihakmu, jadi kita bisa membagi keuntungannya menjadi 2. Bukankah itu adil? Seperti yang diduga, Song Xiaofeng sedang mengadakan perjamuan Hongmen. Dia memanggil Feng Yu ke sini hari ini hanya untuk membuat Feng Yu setuju untuk menyerahkan setengah dari keuntungannya. Tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, Anda cukup mengirim 10 orang dan berharap mendapatkan setengah keuntungan. Itu hanya angan-angan. Namun, beredar rumor bahwa anak buah Song Laosi korup, dan ini bukan pertama kalinya mereka terlibat dalam konflik bersenjata. Banyak orang menjadi cacat, dan beberapa menghilang secara misterius. Dilihat dari situasi hari ini, jika Feng Yu tidak setuju, Song Xiaofeng berencana menggunakan kekerasan. Awalnya, Feng Yu berencana menunggu selama 2 bulan. Song Xiaofeng pasti akan dibunuh oleh musuh Song Laosi. Jadi ia akan membiarkannya hidup selama 2 bulan lagi dan menikmati saat-saat terakhir hidupnya. Tapi sekarang, Feng Yu berubah pikiran. Song Xiaofeng ini sedang mencari mati. Dia telah mencuri mobilnya, mengerjai rakyatnya, dan sekarang dia mencoba mencuri angsa emasnya. Dia tidak tahan lagi. Saya tidak dapat menemukan bukti apapun saat ini, tetapi ada cara lain untuk menangani Song Xiaofeng terlebih dahulu. Tuan Song, tolong kirim seseorang ke perusahaan saya besok. Kita bisa membicarakan semuanya. Hahaha, hebat sekali. Ayo, aku bersulang untukmu. Song Xiaofeng mengangkat gelas bir draft yang tersisa sedikit di bawahnya ke arah Feng Yu. Feng Yu hanya bisa mengangkat gelas penuh bir itu dan meneguknya dengan kepala mendongak. "Toleransi alkoholmu bagus, saudara Feng. Ayo kita minum lagi. Semoga bisnis kita lancar." Dorongan Song Xiaofeng yang terus-menerus membuat wajah Feng Yu semakin muram. Dia sudah memutuskan untuk putus dengan Song Xiaofeng besok, jadi wajar saja kalau dia tidak akan tersenyum sekarang. "Tuan Song, saya agak mabuk, jadi saya tidak akan minum lagi. Saya akan berada di perusahaan besok, menunggu Anda datang." Feng Yu berdiri dan berjalan keluar, diikuti Wu Zigang dan yang lainnya. Song Xiaofeng mengangkat cangkirnya dan membantingnya ke tanah. Senyum di wajahnya pun lenyap. Gadis di sebelahnya terkejut. Ia ingin bersembunyi, tetapi tak berani. Ia menyeka bir dari celana Song Xiaofeng dengan tangannya yang gemetar. "Gulungan."
Song Xiaofeng menendang gadis itu hingga jatuh. Gadis itu terduduk di tanah, tetapi tidak berani bergerak. Ia merangkak mundur dan terus membantu Song Xiaofeng membersihkan celananya. Tuan Song, apa kau mau memberi pelajaran pada orang ini? Aku kenal perusahaannya. Tidak banyak orang di sana. Aku akan membawa orang untuk menghancurkan perusahaannya. Kalau dia masih tidak mau menghormatiku, aku akan membakarnya, kata Toat, pengikut Song Xiaofeng, menghampirinya. Omong kosong. Perusahaan ini juga milik kita. Kita bisa mengirim seseorang untuk mengadakan rapat besok dan mendapatkan banyak uang gratis setiap bulan. Kita harus memenangkan orang seperti itu yang bisa menghasilkan uang. Jika kau membunuhnya atau melumpuhkannya, siapa yang akan menghasilkan uang untuk kita? Kata Song Xiaofeng perlahan. Tuan Song benar. Kalau begitu, saya akan pergi besok. Baiklah, bagus sekali kau pergi. Aku percaya kau bisa melakukan tugasmu. Song Xiaofeng mengangguk puas. Ayo kita ke hotel. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Aku hanya menunggu Master Song memberiku pelajaran, kata gadis itu sambil tersenyum. Setelah meninggalkan ruang dansa, Li Shiqiang menghampiri dan bertanya, Xiao Yu, aku melihatmu bertengkar dengan Song Xiaofeng tadi. Kudengar keluarga Song semuanya gila. Hati-hati. Orang gila? Orang gila yang hidup itu menakutkan. Orang gila yang sudah mati tidak seseram itu. Saudara Li, saya ingat bahwa area di sana, tempat gudang perusahaan kita berada, adalah wilayah kekuasaan Wang Kuezi. Feng Yu ingat bahwa meskipun Song Laosi adalah bosnya, ada dua kekuatan lain di Harbin. Meskipun mereka tidak sekuat Song Laosi, mereka juga tidak takut padanya. Menurut waktu dan ruang aslinya, keluarga Song Laosi secara keliru dibunuh oleh orang-orang yang dikirim oleh Wang Kuezi. Namun, hal ini akan memakan waktu 2 bulan, dan sekarang Feng Yu ingin mempercepat waktu ini. Di Harbin, selain Song Laosi, ada dua kekuatan lain Wang Kuezi dan Kege. Song Laosi terlibat dalam pembongkaran dan pembangunan. Wang Kuezi terlibat dalam balai dansa, bar, dan pusat pemandian, sementara Kege terlibat dalam perjudian gelap. Konon katanya ketiga geng itu beranggotakan banyak sekali penjahat, bahkan ada yang rela mempertaruhkan nyawa. Ketiga kelompok itu biasanya hidup damai. Tetapi sejak tahun lalu, Song Laosi sering mengunjungi berbagai gedung tari dan bar, melewati batas dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan Wang Kuezi. Meskipun Wang Kuezi cacat, ia memiliki banyak orang kejam di bawah komandonya dan tidak takut pada Song Laosi. Jika Song Laosi ingin menjadi bos, tentu saja ia harus menginjak Wang Kuezi dan Kege terlebih dahulu. Kege saat ini menahan diri, tidak mengatakan akan menyerah, tetapi ia juga tidak melawan Song Laosi. Dan di permukaan ia menghormati Song Laosi sebagai bosnya. Namun, Wang Kuezi menolak dan ingin melawan Song Laosi. Konon, perseteruan keduanya sangat lucu, dan penyebabnya sebenarnya adalah seorang penjual tiket di sebuah bioskop. Keduanya tertarik padanya. Ketika Wang Kuezi hendak menjatuhkannya, Song Laosi mengirim seseorang untuk membawanya pergi dengan mobil. Setelah kejadian itu, ia memberinya 10.000 yuan dan tidak pernah memedulikannya lagi. Wang Kuezi merasa terhina karena gadis itu mengaku sebagai orangnya Wang Kuezi, dan Song Laosi justru menculiknya. Ini jelas merupakan tamparan di wajah. Namun, salah satu saudara laki-laki Song Laosi di kampung halamannya meninggal dalam kecelakaan mobil yang tidak disengaja. Ia adalah satu-satunya saudara laki-laki Song Laosi yang masih hidup. Anggota keluarga lainnya juga mengalami kemalangan selama bertahun-tahun, dan tentu saja, Song Laosi juga telah membalaskan denda mereka. Song Laosi tidak punya bukti dan tidak ingin membuat Wang Kuezi marah untuk sementara waktu. Apalagi karena Song Xiaofeng adalah satu-satunya kerabatnya, ia khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Ia berencana untuk perlahan-lahan menggerogoti wilayah Wang Kuezi, dan hal pertama yang harus ia lakukan adalah membuat saudara benar-benar mendukungnya. Alih-alih hanya berpura-pura. Feng Yu juga mendengar bahwa kerabat terakhir calon Song Laosi dibunuh oleh seseorang yang dikirim oleh Wang Kuezi. Tentu saja, ada versi lain bahwa saudara kelah yang mengirim seseorang untuk membunuhnya dan kemudian menjebak Wang Kuezi. Bagaimanapun, Wang Kuezi dan Song Laosi sedang berselisih, dan mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Feng Yu tidak perlu bergabung dengan Wang Kuezi. Ia hanya perlu membiarkan beberapa kebetulan terjadi, dan kedua keluarga itu secara alami akan berselisih. Ketiga bos ini juga punya sedikit nuansa dunia bawah Hong Kong. Kita bisa bertarung dan meretas orang, tapi yang lain tidak bisa terlibat dalam perkelahian bersenjata acak. Bahkan ketika mereka terlibat dalam konflik bersenjata, orang-orang yang tidak bersalah jarang terluka. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang mencari nafkah, jadi mereka tentu ingin melindungi orang-orang tersebut. Mereka tidak hanya tidak akan mudah menindas orang-orang tersebut, tetapi jika mereka ditindas, mereka bahkan akan membantu mereka. Misalnya, Song Laosi punya bisnis 100.000 yuan untuk satu kaki. Asalkan Anda punya uang dan pihak lain tidak punya kuasa, Anda bisa ambil 100.000 yuan dan kami akan mencari orang untuk mematahkan kaki orang itu dan menjamin dia akan lumpuh. Bisnis ini juga melanggar tabu Wang Kuezi.
Meskipun Wang Kuezi lahir dengan polio, ia menyebut dirinya Guaye dan paling benci dipanggil cacat, meskipun ia mendengarnya. Namun, setiap kali mereka bertemu, Song Laosi akan memanggilnya Wang Kuezi dengan lantang. Setelah mengetahui bahwa Feng Yu mencoba memanfaatkan situasi, Li Shiqiang dan yang lainnya membujuk Feng Yu untuk melepaskannya. Mobilnya sudah diberikan, jadi uangnya bisa dianggap membeli ketenangan pikiran. Bukankah Song Xiaofeng berjanji tidak akan membuat masalah bagi perusahaan Taihua di masa mendatang? Feng Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Song Xiaofeng tidak mencari masalah, tetapi dia ingin mengambil setengah dari uang perusahaan. Feng Yu tidak mengatakan setengah dari keuntungan, tetapi setengah dari uangnya. Kalau setengahnya diambil, bukankah mereka harus membayar kompensasi? Wu Zhigang dan yang lainnya sudah mengundurkan diri. Hidup baru saja menjadi lebih mudah, dan Feng Yu bahkan sudah membeli beras, tepung, dan minyak dalam jumlah besar untuk dibagikan kepada semua orang beberapa hari yang lalu. Sekarang ada yang mencoba membuat mereka kembali seperti semula? Hanya Li Shiqiang yang tidak setuju. Ia menasihati, Xiao Yu, jika kau mencoba mengusir serigala dan melahap harimau itu, jangan biarkan serigala itu membalas gigitanmu. Kau mengirim Wang Kuezi untuk menakut-nakuti Song Xiaofeng. Tapi bisakah kita memuaskan nafsu makan Wang Kuezi? Feng Yu mengedipkan matanya. Bagaimana kalau kita tidak mengundang Wang Kuezi ke sini, tapi Wang Kuezi yang datang atas inisiatifnya sendiri? Wang Kuezi datang ke sini atas inisiatifnya sendiri? Li Shiqiang tidak mengerti. Feng Yu mengumpulkan semua orang. Mereka harus begadang malam ini dan memastikan semuanya sudah siap agar Wang Kuezi bisa datang besok. Tidak masalah jika anak buah Song Xiaofeng tidak muncul besok, tetapi jika mereka muncul, pertunjukan akan dimulai. Song Xiaofeng bangun dengan malas sekitar pukul 9 pagi. Ia telah memberi pelajaran pada gadis kecil ini 3 kali tadi malam dan tertidur larut malam. Dia menepuk pantat wanita di pelukannya dan berkata, pergilah bersenang-senang. Aku ada urusan lain hari ini. Kita ngobrol lagi lain kali. Gadis itu segera bangkit, berpakaian, dan pergi tanpa berani mencuci muka di hotel. Namun, Tuan Song berubah pikiran lebih cepat daripada membalik halaman buku. Dan ia akan lebih kejam lagi kepada perempuan jika mereka tidak setuju. Apalagi dia tidak pernah membayar setelah bermain, tapi dia tetap tidak berani untuk tidak datang. Hanya berharap agar Tuan Song melupakannya secepat mungkin. Setelah Song Xiaofeng selesai mandi dan sarapan, ia turun ke bawah. Adiknya sudah lama menunggu di pintu. Selamat pagi, Tuan Song. Selamat pagi. Apakah Toad sudah kembali? Toad adalah pengikutnya, yang dikirim ke Feng Yu untuk menjalankan tugasnya. Tuan Song, mari kita bicarakan ini di mobil. Hah? Song Xiaofeng menatap adiknya dengan curiga. Mungkinkah sesuatu yang tak terduga telah terjadi saat Toad sedang melakukan pekerjaannya? Mengingat perilaku pengecut Feng Yu kemarin, bahkan jika ada 10 orang, apakah mereka masih berani menyerang Toad? Setelah masuk ke dalam mobil, adiknya segera berkata, Tuan Song, kedua kaki Toad patah, dan sekarang dia dirawat di rumah sakit. Beraninya kau, bajingan kecil, menyentuh orang-orangku. Kumpulkan saudara-saudaramu dan hancurkan perusahaan mereka sekarang juga. Song Xiaofeng sangat marah. Ia tidak menyangka Feng Yu akan seberani itu. Tuan Muda Song, aku belum selesai. Kata itu bukan dipukul oleh Feng itu, melainkan oleh Wang si cacat. Apa? Wang Chunzi? Kok bisa Toad memprovokasi Wang Chunzi? Kemarin waktu kita ke ruang dansa, Toad nggak bayar? Jantung Song Xiaofeng berdebar kencang. Dia tidak takut pada paman keempatnya atau polisi, tapi dia agak takut pada Wang Chunzi. Ini adalah pria kejam yang berani bersaing dengan paman keempatnya, dan dia memiliki dendam lama terhadap paman keempatnya. Apakah Wang Kuezi sedang mempersiapkan perang? Tentu saja kami sudah membayar kemarin. Guru keempat memberitahu kami bahwa kami tidak kekurangan uang. Kami masih harus membayar ketika pergi ke tempat-tempat ini. Bukan hanya itu, kami harus membayar lebih, kata adik laki-laki itu buru-buru. Oke, perlukah kau mengatakan semua ini? Kenapa kodok itu menyinggung Wang Chunzi? Song Xiaofeng melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kudengar Toad pergi ke perusahaan Taihua pagi ini untuk menagih pembayaran pertama. Namun, ia bertengkar dengan Feng dan mengancam akan mematahkan kaki Feng dan membuatnya cacat seumur hidup. Wang Kuezi kebetulan lewat dan sangat marah mendengar ucapannya. 4 anak buahnya menahan Toad, sementara Wang Kuezi sendiri mengayunkan tongkat besinya dan mematahkan kedua kaki Toad. Wang Kuezi juga berkata bahwa mulai sekarang, orang-orang kita tidak akan diizinkan menginjakkan kaki di area gudang itu. Toad akan menjadi contoh bagi yang lain. Wajah Song Xiaofeng muram Wang Kuezi. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Wang Kuezi dibangunkan oleh adik-adiknya pagi-pagi sekali, sambil mengatakan bahwa anak buah Song Laosi telah melewati batas dan datang ke wilayahnya untuk menagih uang. Wang Kuezi sendiri tidak peduli. Hubungan antara kedua belah pihak baru saja membaik, dan ia berjanji tidak akan menyentuh pasar konstruksi dan pembongkaran. Song Laosi juga berjanji tidak akan pernah terlibat dalam gedung dansa, bar,
pusat pemandian, dan sebagainya. Namun, ia tidak menyangka ini hanyalah proyek konstruksi atau pembongkaran, melainkan hanya perusahaan dagang biasa. Hal ini membuat Wang Kuezi sedikit kesal. Jika mereka melakukan ini, bukankah ekonomi akan runtuh? Bukannya Wang Kuezi peduli dengan negara dan rakyatnya, tetapi jika ekonomi runtuh, siapa yang akan datang ke tempat hiburannya untuk menghabiskan uang? Setelah mendengarkan lagi, ternyata bukan Song Lausi yang melakukannya, melainkan keponakan Song Lausi yang tak berguna, Song Xiaofeng. Jika Song Lausi yang membawa orang-orang ke sini, Wang Kuezi pasti akan memberinya sedikit muka. Tetapi Song Xiaofeng, seorang junior, berani datang ke tempatnya untuk mencari uang. Ini sungguh tidak sopan. Bawahan Wang Kuezi juga mengatakan bahwa mereka tidak tahu apakah ini ide Song Lausi. Lagi pula, bukankah saudara baru saja mengatakan bahwa dia akan menjauh dari hal-hal ini dan mengakui posisi Song Lausi sebagai bos? Mungkinkah ini ujian dari Song Lausi? Wang Kuezi masih ragu-ragu. Jika Song Lausi dan saudara bergabung, ia akan berada dalam bahaya. Lagi pula, koneksi resmi Song Lausi lebih kuat daripada dirinya, dan ia masih membuka jalan. Tetapi adiknya yang lain berkata bahwa kemarin Song Xiaofeng sedang bermain dengan teman-temannya di gedung dansa, dan dia mengancam bahwa jika ada yang tidak patuh, dia akan mematahkan kaki orang itu dan membuat orang itu cacat seumur hidup. Kalimat ini benar-benar membuat Wang Kuezi kesal. Tidak banyak orang di Harbin, bahkan di Heilongjiang, yang berani memanggilnya Wang Kuezi. Jadi jelas bukan giliran Song Xiaofeng. Dia juga khawatir adiknya mungkin salah dengar dan dikenal sebagai pengganggu. Dia mendengar Song Xiaofeng akan berada di perusahaan Taihua hari ini untuk urusan bisnis, jadi dia berencana untuk menemuinya. Terlepas dari benar atau salah, mereka harus membicarakannya secara langsung. Jika Song Xiaofeng cukup bijak untuk meminta maaf secara langsung, masalah ini akan selesai. Namun, ia tidak menyangka bahwa begitu tiba di depan pintu perusahaan Taihua, bahkan sebelum ia masuk, ia mendengar seseorang di dalam berteriak bahwa ia akan mematahkan kaki seseorang dan membuatnya cacat seumur hidup. Ia juga berbicara kasar kepada Wang Kuezi, menyiratkan bahwa cepat atau lambat Wang Kuezi akan dihancurkan oleh Song Laosi. Kemarahan Wang Kuezi yang terpendam meledak sepenuhnya. Ia mengabaikan penjelasan pihak lain dan langsung memerintahkan bawahannya untuk menangkap pria yang cerewet itu. Ia mematahkan kedua kakinya sendiri. Kamu bilang aku lumpuh pakai kruk? Aku akan pastikan kamu bahkan gak bisa jadi lumpuh. Kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu di kursi roda. Toad bangun pagi-pagi dan pergi ke perusahaan Taihua atas nama Song Xiaofeng. Rencana awalnya adalah perusahaan Taihua akan membayar setengah dari keuntungannya setiap bulan, yang akan cukup bagi Song Xiaofeng untuk hidup tanpa beban. Namun, setelah pergi ke sana, orang-orang dari perusahaan Taihua justru mengatakan bahwa perusahaan tersebut tidak ingin beroperasi lagi. Jadi wajar saja mereka tidak akan membayar uang tersebut di kemudian hari. Toad sangat marah saat itu. Bukankah ini mempermalukan Tuan Song? Dia menepuk dadanya dan berjanji pada Song Xiao. Kalau dia tidak bisa mendapatkan uangnya, bagaimana dia akan melapor? Kau tidak mau mengelola perusahaan lagi? Baiklah. Kalau begitu, serahkan semua keuntungan bulan lalu. Jangan coba-coba menipuku. Kami punya orang di Biro Industri dan Komersial dan Bank. Kami bisa cari tahu berapa penghasilanmu bulan lalu. Namun, siapa sangka pria bermarga Feng itu begitu sombong hari ini. Tak hanya menolak membayar, ia juga mengatakan tak akan pernah membayar sepeser pun kepada Tuan Muda Song di masa mendatang. Toad sangat marah, dan seperti biasa, ia menunjuk hidung orang itu dan mengumpat. Entah kenapa, ia mulai mengancam akan mematahkan kaki orang itu. Melihat orang itu menggunakan Wang Kuezi sebagai contoh, ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelek-jelekan Wang Kuezi. Dia jarang mengatakan ini, dan kalaupun dia mengatakannya, apa yang akan terjadi? Dia tidak takut polisi mendengarnya. Tapi hari ini, kebetulan Wang Kuezi kebetulan lewat, mendengarnya mengatakan ini, dan kakinya patah. Kali ini semuanya berakhir. Dia tidak hanya gagal melakukan tugas Tuan Muda Song, tetapi juga menyinggung Wang Kuezi. Tuan Muda Song mungkin tidak akan membelanya. Sekalipun Tuan Muda Song ingin membelanya, dia tidak akan bisa mengalahkan Wang Kuezi. Tuan keempat sudah hampir tiba. Sejak tadi malam, Feng Yu menyuruh perusahaannya menyebarkan rumor di berbagai gedung dansa, mengatakan bahwa Song Xiaofeng akhir-akhir ini gemar mematahkan kaki orang, menyebabkan mereka lumpuh. 8 dari 10 gedung dansa di Harbin dimiliki oleh Wang Kuezi, dan sisanya diwajibkan membayar iuran bulanan kepadanya. Tak sulit bagi Wang Kuezi untuk mendengar kata-kata ini. Orang-orang Wang Kuezi mengawasi setiap ruang dansa untuk mencegah orang lain mabuk dan membuat masalah. Terlebih lagi, Wu Zigang dan anak buahnya melebih-lebihkan dan mengatakan bahwa dunia bawah Longjiang akan segera disatukan oleh Song Laosi, dan bahwa Song Laosi juga telah mulai belajar dari Hong Kong dan mulai mengumpulkan biaya perlindungan. Dan sekarang tentakelnya telah meluas ke wilayah Wang Kuezi. Wu Zigang juga menyampaikan pesan tersebut ke telinga orang-orang di sekitar Wang Kuezi melalui seorang teman masa kecil untuk memastikan bahwa Wang Kuezi mengetahui hal ini hari ini. Adik Song Xiaofeng, Toad, datang pagi itu,
berniat untuk sekadar berbasa-basi. Namun, Feng Yu dengan antusias mengundangnya untuk tinggal, menyalakan rokok, dan membuat teh, hanya untuk mengulur waktu. Begitu Wang Kuezi keluar, Feng Yu menerima berita itu dan langsung mengganti topik pembicaraan. Uang? Tidak. Benar saja, Toad marah saat itu. Jika Feng Yu dan kelompoknya tidak sebanyak itu, Toad mungkin sudah langsung menyerang dengan bangku. Ketika mobil Wang Kuezi tiba di pintu masuk area gudang, Feng Yu mulai memancing kata itu agar berbicara. Saudaraku, kau punya dua kaki. Kalau kau tak sanggup menyinggung perasaanku, tak bisakah kau menghindariku saja? Aku sudah berencana untuk berhenti, apalagi yang bisa kau lakukan? Kau punya dua kaki. Kukatakan padamu, kau harus setuju hari ini, mau atau tidak. Feng, apa kau percaya kalau kau keluar dari rumah ini, aku akan mematahkan kakimu dan membuatmu cacat seumur hidup. HMPH, kau masih bisa menjadi penopang bahkan jika kau mematahkan kakiku. Omong kosong, kau pikir aku tidak berani menyentuhmu hanya karena ini wilayah Wang Kuezi? Biar ku beritahu, Wang Kuezi juga takut pada tuan keempat kita. Mungkin Wang Kuezi tidak akan ada lagi di masa depan. Apa kau masih tidak percaya? Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Wang. Tuan Guai. Wang Kuezi tidak memberi Toad kesempatan untuk menjelaskan. Ia menyuruh seseorang menahan Toad. Ia mengayunkan tongkat besinya, mematahkan kaki Toad, lalu menyuruh seseorang melemparkannya ke wilayah Song Laosi. Jika aku tidak mampu melakukannya, aku akan melakukannya untukmu. Sekarang salah satu bawahan Song Laosi berani memarahinya. Sepertinya Song Laosi benar-benar ingin menelannya. Siapa yang akan menelan siapa masih belum pasti. Anda dari perusahaan Taihua. Siapa bosnya? Wang Kuezi duduk di kursi dengan tangan dan kaki terentang, mengambil inisiatif. Halo, Tuan Guai. Saya penanggung jawab perusahaan ini. Panggil saja saya Xiao Feng. Feng Yu menyerahkan sebatang rokok. Oh, kamu sudah sangat tua dan masih berjuang mencari nafkah di luar sana. Kalian anak muda yang sangat menjanjikan. Apa hubunganmu dengan orang itu? Ketika Wang Kuezi melihat Feng Yu, ia teringat bagaimana Feng Yu juga keluar untuk mencari nafkah di usia ini, dan ia pun mulai sedikit menyukai Feng Yu. Pria itu antek Song Xiao Feng. Kemarin, Song Xiao Feng mencuri mobilku, dan sekarang dia ingin mengambil alih perusahaanku. Bukankah mereka baru saja bertengkar? Setelah beberapa patah kata, Guai Ye datang. Feng Yu harus menanggungnya untuk saat ini, tetapi cepat atau lambat orang-orang ini akan diadili. Tenang saja, aku di sini untuk melindungimu. Orang-orang Song Laosi tidak akan mengganggumu lagi. Lakukan saja urusanmu dengan jujur. Berapapun penghasilanmu, itu urusanmu sendiri. Kalau ada yang melanggar aturan dan memaksamu membeli atau menjual, kau bisa datang padaku. Datanglah ke aula dansa kalau ada waktu. Anak muda harus lebih banyak berolahraga. Setelah Wang Kuezi pergi, Feng Yu dan yang lainnya menghela napas lega. Wang Kuezi ini, menurut legenda, memang seorang pria yang berjiwa ksatria. Ia tidak pernah menindas pedagang lain, dan hanya menjalankan tempat hiburannya sendiri. Konon, Song Laosi juga pernah digosipkan seperti itu. Tetapi sayangnya, Song Xiaofeng tidak seperti itu. Melihat situasi saat ini, pertarungan antara Wang Kuezi dan Song Laosi akhirnya akan dimajukan. Feng Yu menginstruksikan semua orang untuk tetap di rumah dan menghindari keluar untuk sementara waktu. Mereka semua tinggal di kompleks perumahan keluarga pabrik motor. Sekalipun Song Laosi punya 40 nyali, dia tidak akan berani membuat masalah di sana. Ada departemen keamanan pabrik, dan ada ratusan pemuda yang bosan di sana. Semuanya siap bertarung. Selain itu, mereka juga memproduksi produk militer di sana. Jadi Song Laosi tidak berani mengganggu. Feng Yu juga kembali ke rumahnya di pusat kota untuk mencegah Song Xiaofeng berubah menjadi anjing gila dan membalas dendam. Ia yakin dalam beberapa hari, Wang Kuezi akan bertindak. Pada saat itu, ia akan mencari cara untuk membuat masalah ini menjadi berita besar di surat kabar sehingga para petinggi harus memperhatikan dan melihat berapa lama orang-orang ini dapat terus berkeliaran. Setelah Wang Kuezi menangani kodok itu, ia masih merasa tidak puas. Ia sudah menunggu seharian, tetapi Song Laosi belum juga mengirim siapapun untuk menyampaikan pesannya. Apa maksudnya? Apakah ia hanya ingin melupakan masalah ini? Sebenarnya, Song Laosi sama sekali tidak tahu tentang ini. Song Xiaofeng merahasiakannya. Toad memang mengikuti Song Xiaofeng selama ini. Jika Song Xiaofeng tidak mengatakan apa-apa, Song Laosi tidak akan peduli. Song Laosi bukanlah orang yang suka berfoya-foya. Tahun lalu, ia membangun sebuah villa di Jiangbei, seluas lebih dari 1.000 meter persegi. Biaya pembangunannya sendiri mencapai lebih dari 5 juta yuan. Villa ini dilengkapi ruang dansa, bar, ruang catur dan kartu, sauna, pusat kebugaran, dan sebagainya. Villa ini sangat mewah. Termasuk dekorasinya, harganya sungguh luar biasa mahal di era ini. Song Laosi sedang bermain mahjong dengan teman-temannya hari ini. Mereka adalah beberapa bos dari kota-kota lain di utara.
Mereka sedang asyik bermain ketika melihat seseorang mendorong pintu hingga terbuka. Song Laosi mendongak dan melihat. Satu-satunya yang berani masuk tanpa berkata apa-apa adalah keponakannya. Xiao Feng, kemarilah dan temui pamanmu. Song Laosi melambaikan tangan pada Song Xiao Feng. Song Xiao Feng datang menyapa dengan sangat patuh, lalu berdiri di belakang Song Laosi. Sekilas, Song Laosi tahu bahwa keponakannya ingin mengatakan sesuatu. Guangzheng, kemari dan bermainlah untukku beberapa ronde. Aku mau ke kamar mandi. Penunggang kuda Song Laosi duduk di kursi Song Laosi dan terus bermain dengan orang lain. Sementara Song Laosi membawa Song Xiao Feng keluar dari ruang catur dan kartu. Xiao Feng, ada apa? Banyak sekali paman yang datang menjengukku hari ini, seharusnya kamu senang. Song Laosi sangat bangga. Orang-orang yang datang ke sini berarti mereka mengakuinya sebagai bos Longjiang. Dia akan segera mengamankan posisi ini. Setelah beberapa waktu, tak seorang pun seperti Wang Kuezi atau saudara Ke akan berani menentangnya. Paman keempat, kaki Toat patah hari ini. Kodok? Orang yang mengikutimu? Siapa pelakunya? Wajah Song Laosi berubah. Saat memukul anjing, kita harus melihat pemiliknya dulu. Mematahkan kaki kodok, terlepas dari siapa yang benar atau salah, sama saja dengan mempermalukan Song Laosi. Siapa yang tidak memberi muka harus dihukum berat. Kalau tidak, siapa tahu siapa lagi yang berani menyentuh kumis harimau di masa depan. Itu Wang Kuezi. Wang Kuezi? Song Laosi menyalakan sebatang rokok. Wang Kuezi ini juga orang yang sangat kejam. Lagi pula, mereka berdua telah sepakat saat pertemuan terakhir bahwa mereka tidak akan saling mengganggu di masa depan. Dan Wang Kuezi tidak akan bersaing dengannya untuk posisi bos. Bagaimana mungkin Wang Kuezi mematahkan kaki Toat? Song Xiao Feng melebih-lebihkan ceritanya, mengatakan bahwa Toat datang ke wilayah Wang Kuezi hanya untuk membantunya membeli mobil. Tetapi Wang Kuezi berpikir bahwa Song Laosi telah melampaui batas dan mematahkan kakinya tanpa alasan. Toat mengatakan itu adalah kesalahpahaman dan bahwa dia adalah orang Song Xie. Tetapi Wang Kuezi sama sekali tidak peduli. Song Laosi menyipitkan mata dan membanting puntung rokoknya ke asbak. Jadi Wang Kuezi mau ngajak perang? Dia pasti kesal karena tahu orang-orang ini datang mengunjungiku hari ini dan memperlakukanku seperti bos mereka. Waktunya pun sangat kebetulan, yang taplak lagi berujung pada kesalahpahaman Song Laosi. Sebenarnya, Wang Kuezi tahu bahwa orang-orang ini datang untuk mengunjungi Song Laosi, tetapi dia tidak peduli. Industri utama Wang Kuezi ada di Harbin. Dan dia tidak bisa menjangkau kota-kota lain sama sekali, dan dia tidak berniat untuk menjangkaunya. Berbeda dengan Song Laosi yang bergerak di bidang pembongkaran dan konstruksi, jika ia ingin memperluas wilayahnya secara bertahap ke seluruh provinsi, atau bahkan ke provinsi Lin, ia membutuhkan nama yang terkenal. Longjiang Boss adalah nama yang paling terkenal. Song Laosi tahu bahwa Wang Kuezi selalu tidak puas dengannya. Meskipun kekuasaannya lebih besar, itu tidak terlalu besar. Secara resmi, dia memang lebih berkuasa. Tetapi dia tidak bisa membiarkan para pejabat mengambil tindakan dalam masalah ini. Kalau tidak, jika berita itu tersebar, siapa yang akan mematuhinya? Saya baru saja selesai bicara dengan saudara Ke, dan saya pikir bos Longjiang akan diam saja. Tapi saya tidak menyangka Wang Kuezi akan membuat masalah lagi. Apalagi ketika bos dari kota lain datang, bukankah ini hanya untuk memprovokasi Song Laosi? Jika para bos kota lain tahu bahwa Song Laosi bahkan tidak bisa menutupi segala hal di Harbin, mengapa mereka masih mengakui statusnya sebagai bos Longjiang? Dia menyebut dirinya Huang Jinrong dan Du Yuesheng dari Harbin, dan ingin ditakuti dan dipatuhi oleh orang lain, dan bahkan mendapatkan jabatan resmi pada akhirnya. Tapi sekarang Wang Kuezi benar-benar datang untuk menamparnya. Dia tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Dia harus mendapatkan penjelasan dari Wang Kuezi. Aku tahu soal ini. Kamu bisa kembali dulu. Aku tidak akan membiarkan insiden kodok berlanjut seperti ini. Paman keempat akan mengurus ini untukmu. Song Xiao Feng sangat gembira. Terima kasih, Paman keempat. Baiklah, kenapa repot-repot mengucapkan terima kasih kepada paman keempat? Pergilah minum-minum dengan pamanmu nanti. Dan setelah itu kamu bisa meminta bantuan mereka saat kamu membutuhkannya. Malam itu, setelah mabuk, Song Xiao Feng memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menghancurkan perusahaan Taihua. Ia tidak berani ikut campur dalam urusan antara paman keempatnya dan Wang Kuezi. Tetapi sebuah perusahaan dagang kecil adalah tempat yang tepat baginya untuk melampiaskan amarahnya. Apa? Apa ada vandalisme? Jangan khawatir. Ayo kita bagi menjadi 3 kelompok. Saudara Li, panggil polisi. Mereka sudah menangani kantor polisi, jadi mereka harus turun tangan jika terjadi sesuatu. Kita tidak meminta mereka menangkap para vandalisme, tapi kita ingin mereka memastikan tempat ini tidak akan dirusak lagi. Kita bisa memberi mereka uang dan material, dan kita ingin mereka benar-benar berkontribusi, tanpa ambiguitas. Biarkan Wu Zigang menemui direktur pabrik motor, Li, dan memberitahunya bahwa kerjasama dengan pabrik motor di masa mendatang telah gagal karena perusahaan kami bangkrut dan kami tidak akan lagi berbisnis di sana. Pabrik motor masih memiliki pengaruh di kota ini.
Jika para pemimpin kota dapat memperhatikannya, Song Laosi tidak akan berani bersikap lancang. Biarkan San Liang datang ke rumahku untuk mencariku, dan aku akan pergi bersamanya untuk mencari Wang Kuezi. Dan biarkan Wang Kuezi berurusan dengan Song Laosi. Kita akan menggunakan ketiganya untuk melihat apakah Song Laosi benar-benar bisa berbuat sesuatu. Oh, dan kita juga perlu menyiapkan barang-barang di gudang. Lempar semua botol kosong dan barang-barang lainnya ke tanah dan hancurkan. Pasti akan seburuk mungkin. Feng Yu ingin melihat orang-orang jahat ini berkelahi. Jika ada bukti kuat, Feng Yu pasti sudah memanggil polisi untuk menangkap mereka sejak lama. Polisi sudah mengumpulkan bukti, tetapi selalu saja ada yang disalahkan. Sebentar lagi orang-orang ini akan ditangkap. Feng Yu dan San Liang mencari ke 7 atau 8 tempat sebelum akhirnya menemukan Wang Kuezi di sebuah pemandian. Pada jam ini, Wang Kuezi baru saja bangun. Tuan Guai, saya di sini hari ini untuk meminta bantuan Anda. Feng Yu berpura-pura tertekan. Yah, ekspresi emosionalnya memang tepat. Wang Kuezi berpikir lama sebelum akhirnya ingat siapa orang itu. Kamu Xiao Feng, yang mengelola perusahaan di gudang, kan? Ada apa? Ada yang datang ke perusahaanmu untuk membuat masalah? Wang Kuezi sedikit terkejut. Kemarin dia baru saja memberi instruksi untuk tetap rendah hati dan tidak membuat masalah. Siapa yang begitu buta? Tuan Guai, saya sudah menyiapkan angpau 100.000 yuan untuk Anda. Mohon berbaik hati dan sampaikan salam saya kepada Tuan Muda Song. Kami benar-benar tidak menghajar saudara kodok itu. Tidak ada alasan baginya untuk menghancurkan perusahaan kami. Apa katamu? Bajingan kecil Song Xiaofeng itu membawa orang untuk menghancurkan perusahaanmu? Wang Kuezi berhenti sejenak sambil merokok. Song Xiaofeng bukan hanya tidak datang untuk meminta maaf, tetapi bahkan berani menghancurkan tokonya di wilayahnya. Dia benar-benar berusaha memutuskan hubungan dengannya. Benar. Gudangnya hancur berkeping-keping. Semua barang di gudang hancur berkeping-keping. Tuan Guai, saya tidak bisa lagi menjalankan bisnis ini, kata Feng Yu sambil meletakkan sebuah tas di atas meja dan menyodorkannya kepada Wang Kuezi. Di dalam tas itu terdapat 100.000 yuan yang baru saja ditariknya. Wang Kuezi menolak uang itu. Jika dia mengambil semua uang itu, bukankah itu melanggar aturan yang telah dia buat? Bagaimana saudara-saudaranya akan memandangnya di masa depan? Ambil kembali uang ini. Aku akan memberimu penjelasan tentang masalah Song Xiaofeng. Song Laosi baru saja mengantar para bos dari kota lain dan hendak pergi mengobrol dengan Wang Kuezi ketika bosnya Li Guangzheng datang dan memberitahu dia bahwa Wang Kuezi telah mengirim seseorang untuk memberitahu dia bahwa mereka akan bertemu di Jinli Ballroom malam ini. Wajah Song Laosi semakin muram. Dia bahkan belum repot-repot membuat masalah, tapi Wang Kuezi sudah datang mengetuk pintunya. Ada apa? Hanya karena aku tidak bertindak selama beberapa bulan terakhir, kau pikir aku, Song Laosi, sudah melunak? Meskipun Jinli Ballroom adalah wilayah kekuasaan Wang Kuezi, Song Laosi tidak gentar. Pasukannya tidak kalah hebat darinya dalam hal jumlah, persenjataan, dan kekejaman. Terlebih lagi, Jinli Ballroom juga ada di Harbin. Siapa yang pernah ditakuti Song Laosi di Harbin? Jika Wang Kuezi berani bertindak, mari kita lihat siapa yang mati duluan. Feng Yu menemani petugas kantor polisi untuk memeriksa tempat kejadian dan menghitung kerugian. Gudang itu sudah kosong, tanpa barang apapun di dalamnya kecuali beberapa sampel. Lagi pula, anak buah Song Xiaofeng bahkan belum masuk. Mereka bahkan belum membuka kunci pintu luar. Mereka hanya menuangkan cat dan memukulinya dengan batu dan batang besi. Namun Feng Yu meminta anak buahnya untuk membuat kejadian itu tampak lebih tragis. Jadi mereka menghancurkan kunci gudang dengan palu godam, lalu menghancurkan semua sampel di dalamnya ke tanah, sehingga terjadi kekacauan. Direktur Xie, lihat. Betapa berantakannya tempat kita ini. Dalam 2 bulan terakhir, perusahaan kita sudah cukup baik kepada lembaga ini, kan? Kita sudah menyumbangkan banyak makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya kepada lembaga ini, kan? Sekarang perusahaan kita sudah seperti ini, apa masih ada yang peduli? Teriak Li Shiqiang sambil melompat berdiri. Feng Yu diam-diam mengangguk setuju. Setelah melakukan 2 pengiriman ke Kiri Lengko, ia menjadi akrab dengan para pedagang grosir. Setiap kali, para pedagang grosir akan memberinya sedikit kelebihan biaya kehilangan, atau mengirimkannya ke perusahaan Taihua sebagai sampel. Feng Yu membagikan barang-barang tersebut kepada staf perusahaan dan kemudian mengirimkan sisanya ke kantor polisi terdekat. Meskipun barang-barang ini tidak terlalu berharga, Li Shiqiang tak kuasa menahan diri untuk tidak sering mengirimkannya. Rokok, alkohol, gula, teh, beras, tepung, minyak, dan garam barang-barang tersebut tidak mahal, tetapi harganya terjangkau. Lembaga itu sangat miskin pada waktu itu. Jika barang-barang ini diambil kembali dan dibagikan kepada orang-orang di lembaga itu, direkturnya juga akan merasa bangga. Xiao Li, Xiao Feng, jangan cemas. Coba pikirkan, apakah kamu menyinggung seseorang baru-baru ini? Dengan begitu, kita bisa punya arahan untuk penyelidikan. Xie Suo menggendong Li Shiqiang yang masih melompat-lompat.
Seperti kata pepatah, seseorang harus berhati lembut ketika seseorang menyebut namanya, jadi dia merasa sedikit malu. Mana aku tahu, kita ini bisnis, dan kita menghasilkan uang dengan cara yang harmonis. Lagi pula, apa menurutmu kita suka menyinggung orang lain? Kapten Xie, aku tidak akan bicara lagi. Minta saja saudara-saudara yang berpatroli di malam hari untuk lebih sering datang dan menunggu di depan pintu kita. Permintaan ini tidak berlebihan, kan? Feng Yu berkata lebih dulu untuk mencegah Li Shiqiang memberitahu Song Laosi. Sekalipun dia bicara, tak ada yang tahu apakah Xie akan berani turun tangan. Sekalipun dia melakukannya, seseorang akan disalahkan. Jika kau tidak membunuh ular itu, kau akan menderita karenanya. Feng Yu akan bertindak, dan dia harus memastikan Song Laosi tak punya kesempatan untuk pulih. Baiklah, aku akan kembali dan membicarakannya. Tepat ketika Xie hendak pergi, Feng Yu menariknya kembali. Xie, aku punya permintaan kecil. Bolehkah aku meminta lencana? Merek apa yang kau inginkan? Kantor polisi kami tidak menjual merek. Kepala Xie merasa sedikit bingung. Feng Yu mendesah. Konsep yang luar biasa. Jika, seperti generasi-generasi selanjutnya, foto polisi beserta informasi kontaknya dipajang di pintu masuk kompleks perumahan, lebih sedikit orang yang berani memulai perkelahian di dekatnya, setidaknya tidak besar. Tentu saja tidak realistis untuk meminta mereka mengunggah foto sekarang. Tetapi jika kita memasang tanda yang bertuliskan polisi dan warga bergotong royong membangun rumah tangga yang harmonis, hal ini akan membuat mereka yang datang untuk membuat onar merasa dilindungi oleh pemimpin tertentu, dan mereka akan lebih terkendali. Terima kasih, Pak Ketua. Itu cuma tanda biasa. Kami menggunakannya sebagai jimat. Ngomong-ngomong, sekarang cuaca sedang panas, jadi kami menyiapkan 50 kipas angin listrik merek Feng Yu untuk lembaga ini demi mempercantik lingkungan kantor kami. Oh, memalukan sekali. Wajah Direktur Xie langsung tersenyum. Tidak ada kipas angin di kantornya, dan lembaga itu sedang sangat kekurangan dana saat ini. Hei Kepala Xie, kau terlalu formal, ya? Kita, polisi dan warga, bekerja sama untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Bukankah ini yang seharusnya kita lakukan? Setelah Kepala Xie pergi, Feng Yu memberitahu Li Shiqiang bahwa pimpinan sudah mengurus semuanya, tetapi mereka juga perlu mengurus orang-orang di bawah mereka, terutama para petugas patroli. Mereka bisa memberi mereka tunjangan shift malam agar mereka bisa datang ke tempat kami untuk makan dan minum selama patroli malam mereka. Akan lebih baik jika orang-orang Song Laosi salah paham bahwa perusahaan Taihua memiliki hubungan dekat dengan lembaga itu. Kemudian, melalui bimbingan Kepala Xie, mereka bisa mendekati atasan untuk membangun hubungan. Setelah menyelesaikan urusan Xie, Wu Zigang kembali bersama karyawan lain. Mereka bersepeda dan berkeringat deras saat kembali. Gangzi, apa yang dikatakan Direktur Li? Sebelum Feng Yu sempat bertanya, Li Shiqiang bergegas dan bertanya. Direktur Li juga enggan terlibat dalam kekacauan ini. Tetapi seperti yang diminta Tuan Feng, mereka masih bersedia memberinya papan nama. Lihat, saya sudah membawanya kembali dan akan segera memasangnya. Lihat, ini perusahaan koperasi pabrik motor listrik. Tapi Tuan Feng, apakah papan nama ini berguna? Wu Zigang menunjuk ke kursi belakang mobil di dekat pintu, tempat sebuah papan nama tembaga diikat dengan tali rami. Feng Yu tersenyum dan berkata, tentu saja, mungkin tidak akan berfungsi jika semuanya disatukan, tetapi jika ada beberapa merek, itu akan sangat berguna. Merek setara dengan identitas, seperti halnya banyak orang yang mendirikan perusahaan di generasi selanjutnya ingin menjadi perwakilan Kongres Rakyat Nasional atau anggota Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok. Merek adalah semacam jimat, dan mereka yang memilikinya akan tampak lebih cakap daripada yang tidak. Selama perusahaan masih memiliki berbagai tanda penghargaan pemerintah yang terpasang di pintunya, semakin sedikit orang yang berani menyentuh perusahaan Taihua. Manfaat signifikan lainnya adalah perusahaan Taihua akan tampak memiliki beragam peluang bisnis di masa depan. Namun, pabrik motor menolak untuk campur tangan, yang membuat Feng Yu kecewa. Sebuah pembangkit listrik tenaga air skala besar hampir selesai, dan pabrik motor telah menerima pembayaran terakhir untuk generator, sehingga pendanaannya kini cukup. Jika pabrik motor dapat meyakinkan para pemimpin kota, setidaknya Song Laosi tidak akan terlalu arogan. Namun, Feng Yu punya solusi lain mendapatkan amulet lain dari kota. Direktur Zhang, saya permisi dulu, oke? Oh, ini Tuan Feng. Tidak apa-apa, silakan masuk dan duduk. Ada apa Anda kesini hari ini? Zhang Ruiqiang dengan ramah mempersilakan Feng Yu duduk di sofa. Direktur Zhang, saya di sini untuk menyapa. Saya akan berhenti mengimpor dan mengekspor, dan perusahaan akan segera tutup. Apa saja prosedur yang diperlukan? Zhang Ruiqiang terkejut. Ini adalah perusahaan perdagangan luar negeri swasta yang baru saja didukung oleh departemen tahun ini. Lagi pula, direkturnya mengatakan 2 hari yang lalu bahwa perusahaan ini bagus dan telah melakukan bisnis impor dan ekspor senilai 3 juta rubel bulan ini. Mereka berencana untuk mempromosikannya sebagai model. Jadi mengapa mereka berhenti melakukannya? Tuan Feng,
Apa yang terjadi? Apakah kita ditipu oleh orang asing? Tidak, orang asing itu sangat teliti. Sejujurnya, perusahaan ini cukup menguntungkan. Tapi saya tidak tahu siapa yang saya sakiti. Perusahaan kami hancur kemarin, dan kantor polisi datang tetapi tidak dapat menemukan pelakunya. Anda bilang kalau Anda harus khawatir tentang menjalankan bisnis kecil, lebih baik Anda tidak melakukannya. Saya berencana memindahkan perusahaan ke Shenzhen. Meskipun akan sedikit lebih merepotkan, akan lebih baik daripada sekarang. Tuan Feng, Shenyang jauh sekali dari Uni Soviet. Jauh sekali dari Harbin. Lagi pula, begitu sampai di sana, kita harus mulai dari awal lagi. Jangan khawatir, saya akan segera menghubungi Direktur Zhao dari Biro Kota dan memintanya untuk menyelidiki masalah ini. Saya akan memastikan Anda tidak diganggu oleh para perusuh itu lagi. Itu? Oke. Oh, ngomong-ngomong, orang-orang di kantor polisi memberiku ide. Menggantung beberapa medali pemerintah akan sangat efektif. Bisakah departemen kami memberiku medali? Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu lama-lama. Apakah ini tujuan utamanya? Tapi itu tidak penting. Mereka sudah menyebarkan banyak spanduk seperti ini. Lagi pula, ia sudah mendengar tentang dunia bawah tanah kota. Dan ia juga mendengar desas-desus bahwa atasannya sedang mempertimbangkannya untuk menjabat sebagai wakil wali kota, yang bertanggung jawab untuk menarik investasi, impor, dan perdagangan. Ia sudah lama ingin memberantas geng-geng ini. Baiklah, saya akan membuatnya dan mengirimkannya kepada Anda. Tuan Feng, jika Anda membeli sesuatu nanti, mohon perhatikan lebih teliti bisnis-bisnis di kota kami. Tentu saja, terima kasih Direktur Zhang. Keduanya bertukar basa-basi lagi, dan Direktur Zhang mengajukan beberapa permintaan lagi, yang disetujui Feng Yu satu persatu. Meninggalkan kantor kerja sama ekonomi dan perdagangan luar negeri, Feng Yu merasa segar kembali. Dengan semua jimat ini, beranikah kau, Song Xiaofeng, menyentuh perusahaan Taihua? Dalam beberapa hari, aku akan memasukkanmu, Song Xiaofeng, ke dalam guci. Setelah menunggu seharian dan tidak mendengar kabar apapun tentang kecelakaan Song Xiaofeng, Feng Yu tidak bisa lagi duduk diam. Tak ada yang tahan terus-menerus menjadi sasaran. Apalagi Song Xiaofeng begitu kejam dan tak kenal ampun, serta tak taat aturan. Kita tak pernah tahu kapan dia akan membalas. Dalam beberapa hari, gelombang kedua mobil bekas akan tiba di Harbin. Bagaimana jika Song Xiaofeng mengirim seseorang untuk meminta sebagian uangnya? Kirilenko mengatakan bahwa jumlah total mobil mewah bekas hanya sedikit. Setelah gelombang ini tiba, akan ada gelombang berikutnya, dan mungkin tidak mungkin untuk mengumpulkan 30 atau 50 mobil dalam 1 atau 2 tahun. Waktunya tepat. Dengan 2 batch mobil yang sudah dikirim, mengapa tidak menjualnya sebelum akhir tahun? Setelah tahun baru, akan ada peluang besar. Aset Feng Yu bisa berlipat ganda. Semuanya bergantung pada menghasilkan uang dari mobil bekas ini. Jika Song Xiaofeng mengambil setengah keuntungan, atau bahkan meminta lebih, yang menyebabkan Feng Yu merugi, lebih baik tidak melakukannya dan fokus pada ekspor. Feng Yu mengutuk Wang Kuezi karena berjalan lambat sambil mencoba memikirkan cara untuk menambah bahan bakar ke dalam api. Ternyata Wang Kuezi juga sangat marah setelah mengetahui perusahaan Feng Yu hancur. Ia tidak marah karena perusahaan Feng Yu hancur, tetapi karena Song Xiaofeng tidak datang untuk meminta maaf, tetapi malah membuat masalah di wilayahnya, membuatnya kehilangan muka. Wang Kuezi sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Song Laosi agar membawa Song Xiaofeng ke sana untuk meminta maaf. Namun, Song Laosi sudah mendapat dukungan dari para petinggi kota lain dan mengaku sebagai petinggi Longjiang. Bagaimana mungkin ia membawa keponakannya untuk meminta maaf kepada Wang Kuezi? Song Laosi hanya mengutus seseorang untuk mengantarkan 100.000 yuan, mengatakan bahwa Song Xiaofeng terlalu banyak minum hari itu dan bertindak impulsif. Jadi ia membiarkan Wang Kuezi mengambil uang itu sebagai penjelasan. Mengenai apakah Wang Kuezi menyimpan uang itu sendiri atau memberikan kompensasi kepada perusahaan Taihua, Song Laosi sama sekali tidak peduli, selama Wang Kuezi tidak punya alasan. Wang Kuezi menerima 100.000 yuan setelah dibujuk oleh anak buahnya. Permintaan maaf Song Laosi sudah pasti. Jika ia terus mendesak, ia pasti akan berhadapan dengan Song Laosi. Dan sekarang, ada juga geng Kege yang mengintai. Jika mereka berdua menderita kerugian, maka Kege pasti akan mengambil alih Harbin. Mengenai masalah perusahaan Taihua, Wang Kuezi mengirim adik laki-lakinya dengan uang 10.000 yuan, mengatakan bahwa ini adalah kompensasi dari Song Xiaofeng dan masalahnya sudah selesai. Feng Yu menatap uang 10.000 yuan di atas meja, matanya terus berkedut. Lupakan saja. Bagaimana masalah ini bisa dibiarkan begitu saja? Di ruang dan waktu aslinya, mengapa Wang Kuezi membunuh Song Xiaofeng? Mengapa dia tidak melakukannya kali ini? Song Laosi dapat hidup sementara, tetapi Song Xiaofeng harus segera mati. Feng Yu memikirkannya, mengambil 100.000 yuan lagi, dan membawa Wu Zigang untuk menemukan Wang Kuezi. Kenapa kamu di sini lagi? Bukankah aku sudah meminta seseorang untuk mengirimkan kompensasi kepadamu? Apa menurutmu itu tidak cukup? Wang Kuezi mengerutkan kening.
Anak ini agak bodoh. Tidak, tidak, saya di sini untuk berterima kasih, Tuan Guai, karena telah membela perusahaan Taihua kita. Saya telah menerima kompensasi dari Song Xiaofeng. Dan ini adalah hadiah terima kasih untuk Anda dan saudara-saudara saya. Feng Yu mendorong tas berisi 100.000 yuan. Tas itu tidak memiliki resleting, sehingga uang 100.000 yuan terekspos ke udara dan terlihat oleh Wang Kuezi dan adik-adiknya. Wang Kuezi menatap Feng Yu dengan rasa ingin tahu. Apa maksud orang ini? Dia membayar 10.000 yuan sebagai kompensasi, tetapi dia malah mengeluarkan 100.000 yuan sebagai hadiah terima kasih. Mungkinkah itu? Apa maksudmu, Tuan Guai? Sejujurnya, saya hanya ingin membeli ketenangan pikiran. Saya tahu Tuan Guai pasti sudah menyapa Tuan Songxi. Dengan wajah Tuan Guai, Tuan Songxi tidak akan mempermalukan perusahaan kita lagi. Tapi kali ini, perusahaan kita telah menyinggung Song Xiaofeng. Dia orang yang pendendam, arogan, dan suka mendominasi yang tidak mematuhi aturan dunia bawah. Saya khawatir dia akan membalas dendam lagi. Mata Wang Kuezi menyipit. Apa maksudmu? Apa menurutmu perkataanku tidak berguna? Namun setelah dipikir-pikir, ia merasa itu benar. Song Laozi memang orang yang sangat disiplin, tetapi reputasi Song Xiaofeng jauh lebih buruk. Lagi pula, Song Xiaofeng bahkan belum muncul kali ini, dan ia sudah merasa sedikit tidak nyaman. Jika Song Xiaofeng benar-benar datang untuk membuat masalah bagi perusahaan Taihua lagi, Wang Kuezi akan kehilangan muka. Beranikah Song Xiaofeng melakukan itu? Sulit untuk mengatakannya. Jangan khawatir, Song Xiaofeng tidak akan mengganggumu lagi. Terima kasih, Guru Guai. Saya merasa lega setelah mendengar kata-kata Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, Guru Guai, kirimkan saja seseorang untuk menyapa. Saya akan selalu ada di sana kapanpun Anda datang. Feng Yu pergi tanpa melihat uang 100.000 yuan di atas meja. Tuan Guai, anak ini orang baik. Tapi dia hanya mengkhawatirkan hal yang sepele. Song Laozi sudah mengirim orang untuk memberinya kompensasi. Jadi apa yang dia takutkan? Tanya adik Wang Kuezi dengan santai. Mendengar kata-kata adiknya, Wang Kuezi merasa kesal. Song Laozi mengirim seseorang untuk memberi kompensasi? Mengapa Song Laozi tidak datang sendiri untuk memberi kompensasi? Setidaknya, bukankah seharusnya Song Xiaofeng yang datang untuk memberi kompensasi? Song Laozi semakin arogan. Kalau dia tidak bersuara, setahun lagi, aku khawatir Song Laozi akan benar-benar mendominasi Harbin. Dalam perjalanan kembali ke perusahaan, Feng Yu melirik Wu Zigang dari waktu ke waktu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wu Zigang merasa tidak nyaman di bawah tatapan Feng Yu dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Bos Feng, bisakah kau katakan sesukamu? Aku jadi tidak nyaman. Feng Yu kemudian berkata dengan canggung, Gangzi, ada sesuatu yang ingin aku lakukan, tapi aku khawatir kamu tidak mau. Wu Zigang menepuk dadanya dan berkata, Bos Feng, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Entah itu urusan perusahaan atau urusan pribadi Bos Feng, aku akan rela mati-matian untukmu kalau kau mau. Dipukuli. Wu Zigang tanpa tertekan Bos Feng, Anda tidak ingin memukul seseorang dan menggunakan saya sebagai samsak tinju, bukan? Feng Yu menggelengkan kepalanya. Bukan aku yang memukulmu, tapi orang-orang Song Xiaofeng yang memukulmu. Kenapa orang-orangnya memukulku? Bukankah Guai baru saja bilang dia menjamin Song Xiaofeng tidak akan merepotkan kita lagi? Wu Zigang tampak bingung. Kalau dia tidak mengganggu, kita bisa berinisiatif mengantarkannya ke rumahnya. Gangzi, bersabarlah sebentar. Tapi kalau masalah ini ditangani dengan baik, aku akan memberimu 10.000 yuan. Tuan Feng, saya tidak butuh uang. Ini hanya pemukulan. Saya bisa menerimanya. Tapi kenapa saya harus dipukuli? Wu Zigang masih tidak mengerti. Setuju saja. Kamu harus simpan uangnya. Itu kompensasiku. Ayo kita ke aula dan semalam ini. Jangan beritahu siapapun saat kamu pulang, termasuk saudara Li. Ada pepatah lama di Tiongkok Timur Laut, jika tidak ada masalah, atau jika ada masalah, jangan takut. Saat lampu menyala, Feng Yu pergi bersama Wu Zigang. Li Shiqiang mengira Feng Yu akan pergi ke pabrik motor dan tidak bertanya lagi. Ingat, kalau kamu dipukuli, teriaklah sekeras-kerasnya. Semakin keras kamu berteriak, semakin baik. Jangan khawatir, aku bisa. Kamu tidak boleh melawan, dan kamu harus memegang kepalamu dan meringkuk seperti bola. Tuan Feng, Anda sudah mengatakannya 6 kali. Apakah kamu ingat? Feng Yu bertanya dengan tegas. Saya ingat. Setelah berkeliling beberapa gedung dansa di Harbin, Feng Yu melihat Land Rover miliknya. Gedung dansa musim gugur namanya memang terdengar seperti dongeng. Feng Yu berjalan di depan, sementara Wu Zigang menggertakkan giginya agar tidak tertinggal. Ia dipukuli, tetapi masih bisa mendapatkan 10.000 yuan. Ia telah membantu Tuan Feng. Bagaimana mungkin Tuan Feng masih mengecewakannya di masa depan? Aula dansa sangat ramai. Feng Yu melihat sekeliling dan menemukan Song Xiaofeng duduk di sudut bersama adik laki-lakinya.
Feng Yu berjalan ke sana sambil mengobrol dengan Wu Zigang. Seolah-olah dia tidak melihat Song Xiaofeng sama sekali. Song Xiaofeng dikurung di rumah selama beberapa hari sebelum pamannya mengizinkannya bermain. Ia sangat bosan selama beberapa hari itu. Meskipun villa pamannya memiliki segalanya, suasananya tidak semenyenangkan dunia luar. Dia baru saja keluar hari ini dan mengajak teman-temannya ke ruang dansa happy. Dia suka bermain dengan berbagai gadis. Dalam kata-katanya, setiap orang punya seleranya sendiri. Dia baru saja melihat seseorang yang disukainya dan hendak meminta adik laki-lakinya untuk membawanya. Tetapi kemudian dia melihat seseorang yang telah dipikirkannya selama beberapa hari. Anak ini datang ke rumahku. Sayang sekali kalau tidak minta uang belanja padanya. Kan? Dia harus membayar biaya pengobatan Toat. Jadi dia biarkan anak ini saja yang membayarnya. Kalau bukan karena dia, apa Toat akan lumpuh karena uang kuezi? Feng Yu dan Wu Zigang sedang mencari tempat duduk ketika mereka melihat dua orang muncul di depan mereka. Kalian berdua, Tuan Muda Song ingin kalian datang dan duduk. Feng Yu dan Wu Zigang bertukar pandang lalu mengikuti mereka. Song Xiaofeng sedang bersandar di sofa, menyilangkan kaki, memegang segelas minuman keras asing. Bukankah ini saudara Feng? Kenapa kamu punya waktu untuk datang ke sini dan bermain hari ini? Saya mampir dan melihat-lihat. Tuan Song juga ada di sini. Meja ini milik saya, kata Feng Yu antusias. Itu tidak perlu. Aku, Song Xiaofeng, tidak punya kebiasaan membiarkan orang lain membayar makanan. Tapi adikku, Toad, terluka di perusahaanmu beberapa hari yang lalu. Bagaimana kau menangani ini? Song Xiaofeng menggoyangkan gelas anggurnya tanpa menatap Feng Yu. Feng Yu melirik Wu Zigang, yang mengerti. Ia melangkah maju dan berkata dengan lantang, kami tidak menghajar orang itu, dan kalian juga menghancurkan perusahaan kami, dan kami belum mengatakan apa-apa tentang itu. Song Xiaofeng memelototi Wu Zigang dengan tatapan dingin. Tanpa sepatah kata pun, anak buahnya menyerbu dan menjatuhkan Wu Zigang dengan sebotol anggur. 4 orang mengepung Wu Zigang dan menghajarnya. Wu Zigang tahu ia akan dipukuli. Jadi ia meletakkan sesuatu di perutnya dan menutupi kepalanya dengan tangan. Kalaupun ia terluka, lukanya tidak terlalu serius. Wu Zigang menjerit bagaikan seekor babi yang sedang disembelih, sambil berkata, saya salah, dan tolong ampuni nyawa saya, berulang-ulang. Feng Yu juga berbicara di saat yang tepat. Tuan Song, tolong hentikan mereka. Berapa ganti rugi yang harus dibayarkan? Tuan Song, beritahu saya jumlahnya. Selama saya memilikinya, saya tidak akan ragu. Jika Anda memukul siapapun lagi, Anda akan mati. Pada saat ini, Song Xiaofeng menyipitkan matanya, memegang gelas anggur di satu tangan dan mengayunkan tangan lainnya dari sisi ke sisi. Seolah-olah dia sedang menikmati musik, ekspresinya sangat mabuk. Dia suka mendengar jeritan orang-orang yang tidak patuh itu. Semakin memilukan jeritan itu, semakin bahagia dia. Itu lebih nikmat daripada berhubungan seks dengan gadis terbaik. Kenikmatan seperti itu terpancar dari tulang dan tak tergantikan. Setelah memukulinya selama hampir 5 menit, permohonan Wu Zigang semakin melemah, dan Song Xiaofeng tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan mengepalkannya, seperti seorang konduktor yang mengakhiri sebuah karya musik. Para pria itu berhenti dan berdiri di belakang Song Xiaofeng. Feng Yu segera berjongkok untuk memeriksa luka Wu Zigang. Tiba-tiba ia merasa sedikit menyesal. Ternyata tidak seperti yang ia perkirakan. Kupikir Song Xiaofeng akan berhenti setelah beberapa pukulan saja, tapi aku tak menyangka akan selama ini. Wu Zigang tampak merana, wajahnya berlumuran darah, dan tubuhnya masih gemetar. Namun, ketika Feng Yu membuka matanya, ia mengedipkan mata pada Feng Yu dengan samar. Feng Yu kemudian melihat bahwa mata Wu Zigang masih jernih, setidaknya otaknya tidak terluka, yang membuatnya merasa sedikit lega.